saya host buat ini ya, buat mengamankan teman-teman Kristen. Oke, siap. Saya jadi yang dari Muslim ya, biar sama-sama tertib ya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini teman-teman Muslim yang baru masuk di sini, teman-teman yang baru Muslim ya, baru masuk di sini dari pihak Muslim, kita tegaskan di sini tema kita kali ini adalah tentang Yesus dan Isa. Dan teman-teman Kristen tadi membawa argumen bahwasanya Yesus dan Isa itu orang yang berbeda dengan kronologis tempat lahirnya yang berbeda dengan Islam, dan juga dari teman Kristen membawa tentang Ukta Harun, di mana mereka memaksakan bahwasanya Ukta Harun itu mereka pahami sejaman Nabi Maryam dengan Nabi Harun ya, seperti biasa ya, tuduhan-tuduhan yang sering kita jawab. Dan teman-teman Muslim yang baru masuk, silakan didengarkan kelanjutan diskusinya. Nanti silakan bergantian menanggapi, kalau perlu nanti biar saya atur nanti. Untuk saat ini silakan tim Kores dulu deh, karena Kores juga mau menanggapi. Nanti silakan gantian ke Kristen baru Muslim selanjutnya. Kita tidak usah pakai waktu saja, tapi sesudah bicara langsung saja selesai. Nanti baru saya akan alihkan ke teman yang lain yang lawanan. Silakan Kores. Ya jadi gini, apa yang lucu ini, aku nanti habis ini Gurunda ya, Gurunda masuk Gurunda. Assalamualaikum. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. Nah, nanti habis aku Gurunda lanjut. Nah, ini aku ngejelasin aja begini. Apa ya? Soalnya lucu gitu karena Maria dari Yehuda gitu, sedangkan Maria dan Elizabeth itu satu sanak. Kalau satu sanak ya dari Lewi lah, karena dua-duanya ini merupakan saudara dari Zakaria. Zakaria Lewi lah. Kok bisa ke ini, kok bisa ke Yehuda gitu? Lucunya di situ. Bang Kores, saya punya data, boleh izin share? Iya, nanti abis ini, abis Gurunda, Brethren, bukan Brethren, Sister Indri. Nah gitu ya pertama. Sehingga begini, gue balik lagi, gue akan sepakat, gue sepakat dengan penasaran. Kalau misalnya kekristenan mau saklek saudara kandung, itu Maria dan Harun bersaudara, silahkan. Tapi nantinya jadi rusak ke Boas dan Elimelek di Rut 2 nomor 1 dan Rut 4 nomor 3. Bisa kembali ke topik Mbak Kores, yang mana nih? Topiknya kan itu aja dulu, apakah Yesus sama dengan Isa, jangan melebar kalau sudah selesai. Jadinya yang itu Gurunda itu ya, gitu. Topiknya apakah Yesus sama dengan Isa, yang itu. Ini penasaran lu, ini mulu deh ya. Nanti udah selesainya, soalnya kan kita satu-satu dulu. Kalau udah selesai, bisa kita untuk sepakat, untuk tidak sepakat tidak masalah ya. Tapi harus selesai dulu gitu, satu-satu topik gitu. Ya udah, tadi kita yang soal itu sampai udah habis sih sebenarnya. Oh iya, masih ingat. Nah ini soal di mana Nabi Isa lahir itu adanya di hadits, kita bisa lihat di An-Nasai ya, An-Nasai di sini. Kita ketika perintah sholat itu turun, kemudian Jibril menginstruksikan Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini Jibril mengatakan turun dan sholatlah gitu. Nah, di mana nih turunnya dan di mana sholatnya? Maka aku turun. Nabi Muhammad SAW turun, kemudian sholat. Dia bertanya lagi, tahukah kamu di mana kamu sholat? Nah, ditanyakan sama Jibril alaihissalam. Kemudian dilanjutkan, kamu sholat di Baitul Lam, yang disitulah Isa alaihissalam dilahirkan. Baitul Lam itu apa? Bethlehem gitu. Nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dibilang bahwasanya pohon kormanya itu cuma ada di Jericho atau di tanah Negev, dekat-dekat situ ya, ke arah timur gitu. Sorry brethren, salah. Kita lihat data yang ditemukan ya. Nah ini dari BBC Real yang tadi gua buka, kita tinggal buka deskripsinya. Forest of Judean Date Palm Trees. Nah ini hutan dari pohon korma Judea. Ini bisa dilihat dari deskripsinya. Once cover ancient Israel from Lake Galilee, dari Danau Galilea to the Dead Sea, sampai ke Laut Mati gitu. Jadi udah inilah ketutup sama pohon korma semua itu Israel tahun 1. Jadi bukan hanya di Mazada doang, itu kan di Mazada ya. Bibit ancientnya itu ditemukan di Mazada, bukan berarti cuma di Mazada. Mazada itu di Negev, nggak cuma di situ. Perhatikan ini. Di mana sih Danau Galilea dan Laut Mati itu? Kita buka aja mapnya. Nah, ini ya bisa kita lihat bersama. Gua begedein dulu. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Ini Lake Galilea. Lake Tiberias Sea of Galilee. Nah, ini Dead Sea. Ini Israel. Dan Al-Qur'an dibuktikan di tahun 2020 kebenarannya gitu. Nah,
sekarang yang soal kandang domba ya gue udah nggak mau bahas lagi karena udah jatuhnya apa keimani saja ya. Jadi gue biarkan saja, gue bertoleransi dengan keimanan kalian tersebut. Yang menarik adalah begini, ini yang perlu dipahami. Kadang-kadang orang-orang yang memberikan syubhat dan fitnah bahwa berbeda Isa dan Yesus ini karena dari tempat kelahirannya. Dulu itu gue masih ingat 2 tahun kemarin, sekarang udah punah karena data-data ini. Dulu itu sering di Israel itu nggak ada korma, di Israel itu nggak ada pohon korma. Jedar 2020 dibuktikan langsung punah itu syubhat. Maaf, Ya saya tanggapi sekian sedikit, Nabi Isa Bang dan Ores, ya. Yesus. Arthur Rudi mungkin ditahan dulu, kita masuk ke Gurunda untuk penambahannya mengenai Enggak, sebentar. Ya. Jadi kalau masalah sebentar ya, ini sedang membahas bukti sejarah yang dimunculkan sama Bang Kores. Itu Ya. kan memang ada di BBC 2020. Tapi apa kita kan belum tahu juga pada waktu Isa dilahirkan apa memang sudah ada pohon kurma di Bethlehem, itu kan kita belum tahu juga gitu ya. Silakan lanjut lagi lah. Siapa ada dari pihak Kristen dulu sekarang mau Ya nanggapi? udah tahu lah. Sekarang kita buka aja Ancient Enggak, Israel enggak. tuh kapan sih Ancient Nah, Israel? boleh, nanti kita bahas lagi lah masalah itu ya. Sekarang dari pihak Oh, Kristen gitu. ada yang jadi kan kita Ya udah, jangan ya udah. memaksakan kehendak ya. Coba Ya dari udah, pihak boleh, Kristen, boleh. ya dari pihak Kristen ada yang mau menanggapi? Siapa nih? Ada nggak? Ya, Biar ini saya- Brother Saya, Atur, saya. ini mohon dikit-dikit Gurunda masuk gantiin aku ya dialog. Thank you Brother Atur Iya, waktunya. iya, sama-sama. Gurunda silakan Sekarang masuk dulu. Nanti silakan gantian dilanjut. dulu, Insya Allah dulu. lancar Sekarang kok. tadi kan dari pihak ke Islam. Sekarang coba dari pihak Kristen ada yang mau menanggapi dulu nggak? Kalau nggak kita Siap, lanjut. siap. Ya, kita Pena lagi. saran. Jangan Ya, dengan Bang siapa ini? penasaran topiknya sama nggak nih? Nanti nggak nyambung Harus lagi dia. topiknya yang itu. Ya, Iya. nanti kau ya Isa Saya sama stressing nggak aja dengan ambil kesimpulan atas apa yang tadi sudah kita bahas ya. Karena Ya. pertama kali topik yang dibuka oleh Mikana itu adalah topik ini. Gitu loh. Makanya saya stay di sini. Yang lain aja yang lari kemana-mana. Jadi saya beri penjelasan begini ya. Di dalam Alkitab itu memang diketahui bahwa Musa dan Harun memiliki satu saudari perempuan yaitu Maryam. Memang benar. Tetapi Maryam ini bukan ibu Yesus. Itu. Maryam ini adalah saudara dari Harun dan Musa. Memang benar ada, orangnya ini ada. Tetapi dia ini bukan ibu dari Yesus yang melahirkan Kristus. Zamannya berbeda jauh sekali, sukunya berbeda. Itu yang mengakibatkan kita bisa berkata nama ibunya bahwa- Yesus siapa? Jangan Yang benar? dipotong dulu sebentar. Jangan dipotong ya, Kores. Oh ya udah. Enggak, gua Saya hanya tadi pindah kamu ke soal. bicara, saya menghormati, saya diam. Saya lebih sopan daripada kalian. Gitu. Siap. Jadi, Enggak, kamu nggak pernah sopan. Saya tahu siapa kamu. Nggak usah sok-sokan lah. Nah, saya tahu kamu Ekat. Kamu kan udah Oke, saya oke. blacklist di Zoom room saya. Silakan penasaran lanjut. Lanjut. ya, saya lanjut ya. Tolong hormati juga teman-teman Kristen kan. Ya, jadi sukunya pun berbeda. Waktu rentangnya pun berbeda. Dan hal ini diketahui juga ada hadisnya. Pada saat itu ada Aisyah bersitegang dengan seorang perempuan Yahudi tentang siapa Harun ini. Karena perempuan Yahudi itu berkata, Anda salah karena Harun ini beda masa dengan maaf saya potong nih. dengan Maryam. Hadisnya berapa? Sabar. Hadisnya mana? Buktikan dulu. Kita sama-sama Kristen. Coba hadisnya kasih tahu ke teman-teman Enggak, Muslim. itu kalangan. Aduh, saya ini pakai handphone jadi kalau nyarinya sudah. Tapi saya tahu hadisnya ada. Dan Iya, Bang mereka Ekat itu dan- jarang, Bang kalau- Arthur. Bang kalau Arthur Nggak kita cuma apa-apa, ngomong nggak banyak apa-apa, hal. brethren. Atur Enggak, nggak kita tuh apa-apa. nggak Lanjut bawa aja, dalil Pena, supaya jarang-jarang kita gitu. bisa Bukan topiknya begini. fokus ke yang Jadi- awal. Lanjut. Kalau Yuks. kita ngobrol sesuatu itu kita bicara misalnya saya bicara hadis ya atau hadis apapun atau apa harus ada hadis berapa. Jadi jangan menimbul asumsi aja. Maaf nih Bang Eka nih. Emang Bang Ekat dari dulu asumsi kok Bang Biar Arthur. kita- Nggak usah biar ditutup lah, kita- nggak apa-apa. Biar kita jadi tertib gitu Enggak, pembicaraannya ya. sabar. Saya Atau jelaskan. Bang Eka ya lanjutkan ya. Saya jelaskan. Hadis itulah yang menjadi dasar dari Rifa dan Kores mengatakan bahwa ini saudara dari kaumnya. Gitu loh. Kita nggak usah Yang bohong-bohongan. lah di diminta sini. Bang Itu Arthur ada itu hadisnya kan? mana? Hadisnya Kok kamu malah berapa berasumsi Bang? lagi? Misalnya Hadisnya itu ada. terus hadisnya itu sahih atau enggak harus kita buktikan juga gitu. Nah, tuh Bang Arthur aja paham Aku tuh. ya, Ekat abis nggak ini ngerti, ya. Bang. Mau ngejawab ini gampang. Bentar, jangan dulu, jangan dulu. Iya, Sabar. Bang Eka lanjut. Satu. Saya tanya, Ya, Pena silakan habisin. Nah, itu dasarnya sehingga umat Muslim berkata bahwa ini saudaranya, gitu. Karena ada hadisnya, gitu. Jadi pun sejak itu
ada pertentangan di antara orang Yahudi dengan Aisyah yang pada saat itu bertanya, sehingga Muhammad akhirnya memberikan penjelasan bahwa oh itu saudaranya, dan itu yang dipakai oleh umat Muslim sampai sekarang. Itu adalah kenyataan ya. Oleh sebab itu Isa dan Yesus di sini kesimpulannya berbeda. Sebab Isa ibunya adalah Maria dari suku Yehuda. Yesus ibunya adalah Maria dari suku Yehuda, sedangkan Isa ibunya adalah Maryam dari suku saudara Harun dan Musa gitu. Jadi ini berbeda. Jadi fix di situ. Pemahaman Islam berbeda dengan pemahaman Kristen, dan perlu sebagai catatan tambahan bahwa Islam itu atau kitab Al-Qur'an ini hadir 600 tahun setelah Alkitab. 600 tahun setelah Kristus. Jadi lebih lama lagi ke perjanjian lama, mungkin sekitar 700 atau 800 tahun gitu. Ya silahkan dicerna sendiri. Jadi kita membahasnya sekarang udah pindah topiknya ya. Enggak, siap. Brother Anu enggak apa-apa, nanti kita balik topik. Ya. Ini closing dari Pena, sekarang closing dari gua. Perhatikan. Ini closingnya, saya udah closing, enggak usah dibahas lagi. Masih membahas Yesus. Ya enggak apa-apa. Ya. Jadi ini yang menarik. Ini yang menarik ya. Bang Katanya Kores, namanya sekarang namanya siapa Yesus tadi itu yang mau Maria masuk? dan ibunya. Bergantian ya, bergantian. Sekarang unik, gantian. Tadi kan closing Gantian. statement tuh Bang Sama. Pena. Sekarang Kores juga mau menanggapi closing statementnya atau juga mau Ya. closing baru Enggak, aku kita bahas closing. lagi. Aku bukan menanggapi, aku closing. Ternyata kita udah tahu. Kores closing, yang lain diam dulu. Nanti setelah Nanti Kores ya, closing kemudian karena ntar tadi kan- abis gurun dah. Ya, silakan. Nah jadi gini, ternyata kita udah tahu dari mana titik masalahnya itu. Ternyata perbedaan huruf mem di dalam nama ibunya Nabi Isa alaihissalam atau ibunya Yesus gitu. Ini yang menarik gitu. Memang ketika diperkenalkan Maria, disangka Maria adalah nama keyahudian. Enggak, itu adalah nama transliterasi. Karena yang tidak diketahui kekristenan adalah Yahudi pun mengimani si Yesus itu siapa gitu loh. Yahudi itu mengimani, Yahudi arus utama terutama, Yahudi ortodoks. Bisa kita lihat di data yang aku tampilkan ini ya, Sabot 104B nomor 5. Sabot 104B nomor 5. Jadi di sini menceritakan keimanan Yahudi terhadap Yesus. Yang secara general Yesus ini adalah seorang tukang sihir. Bahkan Yahudi tahu siapa suami dari Yesus yang berbahasa Yunani ini. Perhatikan di sini. Gue bacakan. Rafida Said, mana nih? Mana Rafida? Ini Rafida Said ya. Dari sini kita mulai. His mother husband who act as his father was named Stada gitu. Jadi ibu dari suami ibunya yang berperan sebagai ayahnya dinamakan Stada gitu. But the one who had relation with his mother and father him was named Pandera. Tapi orang yang mempunyai hubungan dengan ibunya dan menjadi ayah kandungnya namanya Pandera. Nah, gitu kan. Nah, terus murid-muridnya si Rafi tersebut menjawab, wasn't his mother Papos ben Yehuda? Bukankah suami dari ibunya itu namanya Papos ben Yehuda? Jadi tidak seperti yang diimani kekristenan yang namanya Yusuf. Yahudi mengimani nama bapaknya Yesus, nama bapak tirinya. Berarti ya itu Papos gitu. Sama-sama dari Yehuda juga. Nah ini Papos ben Yehuda, anak Yehuda. Lanjut. Rather his mother was named Stada, tapi karena ibunya dinamakan Stada, and he named Ben Stada after her. Dan dia dinamakan Ben Stada after her. Jadi gini, ibunya itu dinamain Stada. Dan anaknya pun dinamakan anaknya Stada gitu kan. Nah di sini terus murid-murid dari Rabi tersebut menjawab, but wasn't his mother Miriam who braided women's hair? Bukankah ibunya namanya Maryam yang mengepang rambut-rambut wanita? Dar gitu loh. Nah, saya ini ya kalau masalah pemahaman Yahudi kan Bang Kores bukan ahlinya, harus kita tanya nanti sama orang Yahudi. Terus Iya, sabar, udah itu ditunjuk literasi datanya. Bang, tunggu. Iya. Kita tidak bawa pemahaman, tapi kita bawa literasi Iya, dan literasi itu iya, dibacakan ya. Kita boleh Nanti bawa Pak- siapapun nanti literasi yang Nah, mau jadi kita gini bawa. kesimpulannya jangan usah kita Iya, nggak usah bahas halo. lagi. Intinya Halo, begini, halo, intinya halo, begini my halo. brother, Iya, my iya, brother iya. and my sister. Intinya begini, Yahudi dan Islam mengimani ibunya Yesus namanya
Miriam gitu. Iya. Sehingga kalau misalnya soal saudara kandung ini ngambil dari kaum itu nggak ada masalah. Jadi begini, tapi karena sebentar saya kekristenan potong ya. keterbelakangan, balik lagi keterbelakangan literasi mengenai keimanan Yahudi dan juga fakta-fakta sejarah, maka kalianlah yang terjadi gitu. Selamat Iya, datang di nggak apa-apa, kebenaran. memang. Mari kita lanjut topik berikutnya, Brandon Arthur. Gak apa-apa sih, tiap orang boleh mengatakan. Arthur ini Bang nggak Arthur, tahu ya tunggu, kalau Bang istrinya Arthur mau Harun jadi itu namanya moderator. Elizabeth. Tunggu. Bang Arthur mau ikut jadi moderator atau jadi narasumber? Enggak, Jadi narasumber aja. Silakan Bukan, tanggapi. bukan. Aku Bukan, sedikit maksudnya dong gini. 3 menit tuh nih Enggak, Riva. sebentar. Biar jelas juga ya, tidak semua orang Kristen mengatakan Isa dan Yesus itu pribadi yang berbeda. Ini kan pendapat di Kristen juga banyak pendapat ya, sama seperti di Islam ya. Nah, silakan Oke, lanjut. silakan Bang Arthur. Bang Arthur ingin menanggapi, silakan. Aku dikit boleh nggak ke Arthur sedikit nih. Iya, gimana Bang? Nah, jadi ginilah lemahnya polemikus daripada Kristen. Arthur, aku mau tanya sama kamu, tahu nggak kalau istrinya Harun itu Elizabeth juga? Istrinya Harun yang mana? Saudaranya Musa. Iya, tahu. Saya nggak tahu namanya. Nah, ini mau kutunjukkan. Jadi kalau dalam tradisi Semitik itu wajar, kayak misal menisbatkan kalau di perspektif Islam ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan daripada Harun. Itu wajar karena apa? Ada benang merah, ada kesinambungan yang dimana genealogi atau orang tua sebelumnya. Nah, di dalam kekristenan juga pun Maria itu nyebut bahwa gini, aku tunjukin ya. Aduh, nggak bisa share screen ya. Maria itu manggil Elizabeth itu saudara perempuannya, itu bisa dibuka di dalam Lukas 1 ayat 36. Oh iya, tahu. Ya, nah, sedangkan Elizabeth sendiri itu merupakan istrinya Harun. Itu bisa dibuka di dalam Keluaran 6 ayat 23. Udah bisa share screen, udah bisa. Oh ya, oke. Nah, kalau di dalam perspektif Quran itu dikatakan ya ukhta Harun. Terus polemikus Kristen yang berpikirnya tidak terlalu panjang mengira, oh Al-Quran ini salah sejarah. Harun itu bukan saudaranya Maria, tapi Harun itu saudaranya Musa. Nah, gini, ku terangin. Jadi di dalam tradisi Semitik itu dibenarkan memanggil saudara itu yang dimana saudara sebelum-sebelumnya. Contohnya kalau kita lihat di dalam perspektif Alkitab, kita lihat di dalam Lukas 1 ya. Bentar. Lukas mana ya? Nah, Lukas 1 ayat 36, Maria ini memanggil Elizabeth itu sebagai saudaranya. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu artinya saudara ya. Sedangkan Elizabeth itu merupakan istrinya Harun. Jadi kalau dalam perspektif Kristen itu mengambil tokoh perempuannya, tapi kalau dalam Ya, diselesaikan dulu. itu mengambil tokoh laki-lakinya. Siapa Elizabeth? Kita buka di dalam Keluaran 6 ayat 23, istrinya Nabi Harun. Jadi no problem begitu, Bre. Itu beda, Ya. Bro, itu beda. Oke, gantian ya. Jangan Sekarang udah sembarangan siap Muslim dulu ngomong. jawab satu-satu. Jangan Tahu sembarangan bicara aja. Tunggu, bergantian yang moderator di sini. Gantian. Saya dengan Arthur. Itu Kalau beda kalian bilang itu Elizabeth-nya itu. asumsi, Bisa ya paham nggak kalau sih? kalian tunggu bentar, gantian ya. Gantian. Saya di sini moderator dengan Bang Arthur. Udah, Goldian sudah diam. Ketika dia Gantian pihak selesai baru Kristen kalian gantian. tanggapi. Sekarang Ya, dari jadi pihak kalian Muslim kita dulu, punya gantian. adab di sini ya. Nah, jadi gini, Goldian mengatakan bahwasanya Elizeba di dalam perjanjian lama itu adalah istri Harun. Silakan kalian cek kalau itu memang asumsi. Dan jangan kalian tanggapi dulu ketika orang masih bicara. Nanti kalian tanggapi ketika orang sudah diam. Sekarang saya kasih waktu. Siapa yang mau menanggapi dari Kristen? Saya duluan Pak. Ibu. Bentar Siapa? Ibu. Bergantian. Saya- Salah satu. Saya tidak Saya- mau dua-duanya. saya tanggapi. juga nggak apa-apa, Uni Riva. Saya tanggapi Talmud dulu tadi. Talmud Ya, 1:14. kamu dulu Papa Nakal. Setelah itu silakan Ibu siapa? Indri. Bu Indri. Ibu Indri ya. Ya, silakan. begini Bu. Saya Irwan. tanggapi. Siapa itu Papa Ya, Nakal? kasih. Saya tanggapi tadi Talmud 104b yang diberikan referensi dari Pak Kores. Jadi begini Pak, Talmud itu Pak searching aja itu kan Talmud yang ditulis sekitar tahun 450 sampai 550 Masehi. Dan dalam Talmud begitu itu tudingan bahwa Maria ini diusir oleh Yusuf dan Yesus itu adalah hasil perkawinan Maria dengan
orang Yunani itu siapa namanya itu pernah saya baca. Jadi Bapak tidak bisa, saya hanya ingin menegaskan bahwa ambil referensi jangan ambil dari kitab-kitab yang non historial gitu Pak. Karena dilihat dari sejarah penulisannya saja, Talmud 104b itu ditulis 450 Masehi, itu sudah jauh dari masa hidup Yesus Pak. Itu saya hanya ingin menanggapi yang Talmud tadi Pak. Yang ini silakan teman-temanku yang menanggapi soal Elizabeth. Papa Nakal menanggapi tentang Talmud. Sekarang Ibu Indri, apa mau Enggak, langsung dulu Nik, menanggapi ini dulu Silakan, supaya Polres langsung beres. menanggapi biar enak, beres dulu. Ya, Silakan. supaya langsung beres. Jadi gini, terlalu kekanak-kanakan kalau misalnya kita bawa kompilasi, karena baik kekristenan Ortodok maupun Katolik, Yahudi dan Islam itu sangat menghargai yang namanya oral tradition gitu. Sehingga kalau misalnya ini oral tradition dibukukan mau tahun berapapun, kapan oral traditionnya itu yang dipakai gitu loh. Talmud ini sudah ada dari awal, dari dalam keimanan Saya Yahudi. rasa yang ketawa diam dulu karena di sini bukan tempat ngelawak ya, karena di dalam kitab Anda pun orang yang ketika berdiskusi orang yang itu banyak ketawa itu Tidak bahkan boleh orang mentertawakan orang lain ya, siapapun. Ya tolong ya Ekat ya, nggak usah banyak ketawa deh. Ilmumu aja ditampilkan kalaupun ada ya, jangan ketawamu Kita ya. Lanjut hargai yang lain. setiap orang yang berbicara. Loh, siapa yang pikir saya menertawakan Anda? Saya lagi menertawakan yang lain gimana? Bukan masalah menertawakan apa. Kalau Anda tidak bisa diskusi secara beradab di sini lebih baik keluar. Kita tidak butuh orang-orang tak beradab, ya. Silakan. Ya, Lanjut dari pihak Muslim ya. Ya, jadi bentar, gitu ya. Itu udah ada timer tuh enak. Nah, jadi gitu ya. Apa namanya? Soalnya begini juga. Kalau misalnya kita mau main kapan-kapan ratusan tahun, ini kalau kita berkaca kepada oldest papyrus of the New Testament sendiri, itu baru ada sekitar paling cepat itu berapa? 40 tahunan gitu kan. Ini sedih juga jadinya. Gitu loh. Oke, Tapi Katolik sama Ortodok nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka mempercayai bahwa penulisan tersebut ini adalah kesimpulan dan kompilasi dari oral tradition para pengikut-pengikutnya Yesus gitu. Jadi nggak ada masalah dengan 40 tahunnya. Sama seperti lu jangan mempermasalahkan juga kalau Yahudi membukukan oral traditionnya itu setelah di abad-abad kedua gitu. Karena ya itulah bait sucinya kan hancur gitu. Takutnya segala keimanannya hilang gitu loh. Ya saya tanggapi dikit. Ini sama yang kedua. Itu keimanan Yahudi, lu nggak boleh macam-macam gitu. Gue bilang juga Yahudi mengimani Yesus. Kalau misalnya lu menolak ya itu keimanan lu, gitu. Ya siap. Begini Pak, maksud saya tanggapi begini karena dulu ada ibu siapa tadi mau bicara? Bentar Pak, ya bentar aja Pak. Jangan bentar-bentar dong, harus gantian. Kita ya luruskan aja Pak. Begini bentar ya, 2 menit jangan lama. Ya, 1 menit Pak, karena begini dalam Talmud itu kan itu Yesus itu lahir antara perselingkuhan skandal Maria dan Pantera. Nah, yang kita tahu bahwa hal itu kan tidak mungkin terjadi kayak begitu, dari dia punya sisi historianya kan hal itu salah. Gimana historikalnya? Tolong jangan ditanggapi dulu, biarin selesai dulu. Enggak, kalau 2 menit kelamaan moderator, 2 menit kelamaan serius. 1 menit. Ya Talmud 104b itu kan coba Pak baca aja, atau kita langsung cari yang bahasa Indonesianya aja Pak. Kalau baca di situ jadi Maria itu kan diusir oleh Yusuf. Lalu Yesus itu hasil perkawinan antara Maria dan Pantera Pak. Iya. Jelas di situ Pak. Izin dulu Pak Arthur, izin. Ini Bang Dalihana, tunggu. Bang Dalihana dari tadi kita tungguin baru masuk dan ini ke-mute. Tolong Kores, kamu bukain karena di sini host gitu. teman Kores. Siap. Oke. Bang Dalihan tadinya moderator, tapi karena terlambat diganti sama Bang Arthur ya. Mohon maaf ya Bang Dali, nanti kalau Bang Dali dibuka ditahan karena di sini saya nggak jadi co-host ya, karena co-hostnya adalah Kores. Silakan. Lanjut lagi, simak aja. Ini aku juga cuma 1 menit. Gua harap ini Papa Nakal nggak nanggapin lagi supaya kita bisa lanjut ke Sister Indri. Jadi gini Papa Nakal, seperti yang gue bilang juga, Yahudi itu mengimani Yesus dengan cara mereka sendiri gitu. Nah ini kan jadi membuat sebuah keterguncangan gitu, karena kalian berpikirnya Yahudi itu ya versi kekristenan saja yang ada di dalam Eugalion kanonik. Enggak. Keimanan Yahudi yang asli itu berada di dalam Talmudnya. Bagaimana mereka menanggapi segala perlakuan yang mereka hadapi ketika mereka di zaman-zaman tertentu terutama. Nah, mengenai zaman Yesus, mereka juga mempunyai narasi-narasi sendiri yang mereka imani. Siapa Yesus itu, ngapain dia, orang tuanya siapa, nasabnya bagaimana, murid-muridnya siapa aja, matinya bagaimana gitu. Bahkan kalau kita bahas kematiannya ini menarik gitu. Kalian percaya Yesus disalib, Yahudi percaya Yesus dirajam.
Dalam Kalau Islam, Islam percaya wama Yesus qataluhu bagaimana? wama sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan kalian tidak menyalimnya. Nanti Ekat selesai dulu orang Itu my bicara, baru brethren. ditanggapi. Itu kalau yang gantian- poinnya. Jadi tolong gantian dihargai sekarang siapa yang keimanan bicara? dari Menista Yahudi. Al-Quran. Thank you. Gantian. Sekarang siapa yang mau bicara? Ibu siapa Kores itu? Mohon. menista Al-Quran itu. Ibu Saya kasih tahu ya. Uniripa. Menista Kok Al-Quran. Uniripa. menista gue? Uniripa. Diam dulu. jelaskan. Saya ambil lagi Semua Bang diam, Bang semua diam, Arthur semua dengan diam. saya di sini moderator. Nih Bang Daliana udah masuk. Bang Dali nanti dulu karena diskusi sudah sedikit, berjalan, Bang. Enggak sedikit. Ya, Ini aku bukain dalihan. ya Bang Dali dimas- udah bicara. Bang Dali udah bicara itu. Tolong dimasukin itu yang gambarnya tulisan Ibrani itu orang dari sana langsung itu biar dia nerangkan. Silakan Ibu Unirifa. Di mana? Yang mana? Gantian. Masukin mana? Ibu siapa yang bicara? Ada itu Yang mana? yang Begini, Pak Dalian, nggak usah Iya. sampai ke Bapak itu. Begini, untuk menyudahi diskusi ini, saya pikir saya mungkin akan angkat satu pertanyaan buat teman-teman Muslim di sini. Ya nanti Irwan. Nanti, Kita jangan sedang bertanya berdiskusi. yang Saya lain pikir Bang lagi. Daliana mau apa. Jadi jangan Akan panjang. jangan ganggu diskusi ini dulu. Oke. Ya. Sekarang kita sudah antara Kores dengan nanti Bang Dali. Jangan kita buang-buang waktu nanti. Antara Kores dengan siapa tadi sudah saling Aduh, menanggapi. aku Saya rasa sudah clear ya. Kores sudah clear ya, Kores. Udah clear. Oke, tadi pun sudah. Sekarang Abang Arthur bilang tadi itu ada ibu siapa tadi Ibu siapa yang mau menanggapi. menanggapi? Silakan. Nah, silakan Bu Indri sampaikan nanti ditanggapi sama teman Muslim yaitu Bang Zuma nanti. Ya. Silakan. Oke. Iya, jadi ini menurut Lukas 1 ayat 5 saya bacakan saja. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari regu Abia. Istri Zakaria ini adalah salah satu keturunan Harun dan namanya Elizabeth. Sebentar ya, saya buka literatur lainnya. Sebentar. Sorry. Ingat ya, mumpung Bu Indri lagi cari data, saya bagian pihak Muslim mempersilakan siapa teman-teman Muslim yang ingin bicara. Bang Arthur silakan tunjuk teman Kristen yang ingin menanggapi teman Muslim, biar adil kita. Yuk. Nggak, begini saya mau nanya Uni, dari teman Kristen ada berapa orang? Banyak, Anggota tadi saya ada 4, kalau nggak salah ada Mikana, ada si Ekat, ada Bang Arthur, ada Bu Indri, ada si Irwan, tadi ada si Chris, udah keluar Chris. Kemudian ada siapa lagi tadi tuh? Ada banyak, ada 4, ada 5, ada 4 tadi tuh. Itu Nah, sama ada Bang satu. Dali. Itu satu izin Ibu Unirifa. Mana? Yang gambarnya Ibrani, tulisan Ibrani. Nama dia udah masuk di sini belum? Tadi sudah. Tapi Nggak ada di sini. Oh ini ya Nun ini. Oh ini bukan ya. bukan saya Yuni. Oh nggak ada di sini Bang. Suruh masuk ke sini dulu. Mungkin masih ada di room utama mungkin. Suruh masuk ke sini dulu Bang Dali. Nanti baru kita lanjutkan yang sudah ada di sini aja dulu ya. Kita nggak bisa tunggu-tunggu. Silakan. Siapa tadi yang menanggapi Bu Indri? Sudah selesai dengan datanya? Silakan. Iya. Jadi tadi istrinya Zakaria bernama Elizabeth. Dia ternyata keturunan Harun. Ini Elizabeth ini nama Yunaninya Elizabeth, berasal dari nama ibu Eliseva atau Eliseba, yang artinya Allahku adalah kelimpahan. Elizabeth adalah salah satu keturunan Harun. Nah, jadi ini memang ada hubungannya dengan keturunan Harun, karena Elizabeth ini saudaranya Maryam. Mereka ini bersaudara. Jadi Maryam juga pernah mendatangi Elizabeth ketika Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Jadi dari data saya memang Maryam ini memang ada keturunan dari Harun ya. Jadi mau saudara dari atas ke bawah atau samping, tapi memang ada keturunan dari Harun. Ya silakan. Oke, justru Bu Indri menguatkan Kores Sister ya. Indri. Padahal Gantian, beliau adalah gantian. Kristen ya. Sekarang siapa Beliau yang adalah pihak- Kristen. Silakan dari pihak Kristen, Muslim? silakan. Oh Muslim, Itu oh ya ada pihak sorry. Kristen, Kita pihak Muslim, saya sudah tentukan Bang Zuma, silakan Bang Zuma speak up. Perlu saya ingatkan Bang Zuma, di sini teman-teman kita dari TikTok, diantaranya ada Ekat, ada Irwan, tadi ada Chris, ada Bang Arthur dan juga yang lain-lainnya.
mengangkat tema tentang Isa dengan Yesus, di mana mereka mengatakan sepakat bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda karena ada fakta kronologis kehidupannya tentang segala macam lah ya yang perlu abang tahu dan sudah abang tahu selama ini. Mungkin abang menanggapi saja apa yang abang dengar barusan. Silakan Bang Zuma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih ya teman-teman sekalian, baik dari Muslim maupun Kristen. Jadi Al-Quran ketika bercerita tentang kisah atau bercerita tentang tokoh masa lampau, itu kita tidak bisa melihat dari satu dalil saja. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian keterangan bahwa Maryam itu hidup semasa Harun dan juga semasa dengan Musa. Tidak ada satupun ayat yang kemudian mendukung daripada kesalahpahaman teman-teman Kristen bahwa Maryam itu, ibu Isa itu hidup semasa Harun dan Musa. Hanya oleh karena seruan atau panggilan atau cibiran orang-orang pada masa itu. Kenapa orang Yahudi menyebut saudara Harun? Karena Harun itu dikenal sebagai orang yang alim. Kok tiba-tiba ada seorang wanita bernama Maria ini hamil? Sementara keturunan Harun itu orang baik-baik semua. Itu maksudnya data-data yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satu ayat yang menerangkan bahwa Maryam, ibunya Yesus atau Isa alaihissalam itu hidup semasa dengan Harun dan Musa. Lalu kemudian ketika sahabat kita, tadi Ibu Intri sudah menjelaskan itu sangat-sangat rinci ya, dan memang itu sudah valid datanya. Karena memang bahwasanya di dalam pengabaran Al-Quran, ketika bercerita mengenai Maryam, itu tidak hanya sekedar menjelaskan hidup semasa Zakaria dan Yahya atau Yohanes Pembaptis. Tapi Zakaria itu adalah yang memelihara dan mendidik daripada oknum yang kita bicarakan, baik Islam maupun Kristen. Artinya bahwasanya seruan bahwa Maria saudara Harun itu tidak bisa dijadikan acuan kemudian untuk memisahkan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Nah, adapun keterangan atau soal latar belakang Maria ibu Yesus di dalam keempat kitab kanonik Bible yang diimani teman-teman Kristen, itu memang kita akui, harus diakui. Islam lebih-lebih Kristen harus mengakui bahwa sangat minim sekali penjelasan tentang Maria. Satu-satunya kemudian Bible yang menjelaskan tentang Maria itu ya boleh saya katakan Lukas. Yang lainnya tidak. Alpah mereka tidak menceritakan tentang itu. Nah, Al-Quran kemudian ya menjelaskan keterangan Lukas itu sama, bahwa ibunda Isa alaihissalam atau Yesus yaitu Maria hidup sesama dengan Zakaria ayah Yahya yang tadi dijelaskan oleh saudari Indri. Bahkan di dalam Bible Lukas tidak sekedar sesaman dengan Maryam, tetapi Maryam ini adalah anak saudara dari istri Zakaria yang adalah betul keturunan Harun. Lukas 1 nomor 36. Coba Anda perhatikan, atau di Lukas 1 nomor 5. Itu sudah jelas di situ. Keturunan Harun, namanya Elisabeth dan seterusnya. Jadi tidak ada kemudian, oh ini bukan Isa, lain berbeda Yesus. Itu adalah saudaranya Harun. Itu sangat-sangat cara berpikirnya saya kira jauh dari intelektual. Demikian sementara. Ya, dari pihak Kristen ada yang mau menanggapi? Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Silakan, mana ini suaranya? Dengan siapa? Dengan siapa? Ekat. Oh ya, Ekat, lanjut. Itu ke-mute itu, penasaran 001. Oh ya. Halo? Bisa kedengaran ya? Lagi, ulang lagi. Ke-mute tadi. Oke. Di dalam Al-Quran itu tidak ada Harun lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran kecuali Harun saudara Musa, gitu. Nah, di dalam ayat yang dikatakan bahwa Maryam itu adalah saudara dari Harun, itu merujuknya kemana? Ke Harun yang mana gitu loh? Saudara, ini saudara loh. Saudara itu berarti dia dekat langsung gitu. Tidak dikatakan saudara saudara jauh, nggak ada di dalam ayat itu. Ini langsung dikatakan saudara.
Nah, itu yang perlu dijelaskan. Dalam Ya, dari pemahaman pihak- yang dalam pemahaman Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada nama Harun lain selain daripada Harun saudara Musa. Dan ayat yang mengatakan bahwa Maryam adalah saudari Harun itu merujuk kepada Harun saudara daripada Musa gitu. Sudah? Sudah? Ya, silakan. Ya, Gitu. lanjut dari pihak muslim siapa yang mau menanggapi? Silakan Bang Zuma lagi aja karena tadi sudah Oh, iya, terlanjur. Silakan. Ya, lanjutin, Bang. Bang Zuma. Oke, iya baik. Jadi ketika Anda kemudian mendapatkan sebuah informasi dalam Al-Quran surah Maryam ayat 28, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ini sedang menjelaskan bukan berarti saudara kandung. Ini menjelaskan tentang cibiran, karena Harun ini adalah orang yang suci, orang yang baik, keturunannya baik-baik. Makanya diterangkan di data ini bahwa ibumu sekali-sekali bukanlah seorang pezina, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat. Berarti ini bercerita tentang keturunan, silsilah daripada Maryam adalah keturunan dari Harun, orang baik-baik. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan sahabat saya, lalu bagaimana dengan Yesus yang dikatakan anak Daud? Berapa jaraknya Yesus ke Daud? Anda bisa jelaskan ke saya. Belum lagi disebut sebagai anak Adam. Bisa? Bisa. Selesai, Ya, coba. Udah selesai? Ya, Saya- coba Anda ya, terangkan tanggapi. kepada saya, kenapa Yesus disebut anak Daud? Silakan dari pihak Kristen menanggapi. Siapa Pak Eat lagi? Silakan. Oke. Ya, silakan. Pertama saya jelaskan bahwa Gantian, tadi saya tanggapi dulu ya, bahwa dikatakan bahwa Harun itu orang yang suci atau orang yang alim ya. Ya. Ya, silakan buka di surat Taha 98. Di situ Musa dibaca dulu suratnya. bunyinya gini ya. Ya, Dia bunyinya. atau Harun menjawab, wahai putra ibuku, ini merujuk kepada Musa. Janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Apakah di sini Harun Itu ayat berapa itu yang Anda bawa? Ayat 94. Coba dibaca dulu, dibuka ya pihak Silakan muslim, dibuka tolong sampai At-Taha Biar jelas. 94. Silakan. Surat Taha, makanya dibuka. Tadi sudah tanya. Ya, silakan dibuka. Ya boleh. Sudah dapat? Boleh. Sudah dapat? Boleh saya tanggapi? Saya pesan hamba Allah. Boleh saya tanggapi? Jangan masuk dulu, selesaikan dulu. Bergantian Belum ya, biar selesai. kami atur nanti siapa yang bicara, karena sudah ada yang antri Pak juga. Eat Ini yang dulu lagi bicara. bicara ini, masalah ini. Ustadz Dibaca- Wafi pun ingin menanggapi nanti dari pihak muslim. Nanti, silakan. Iya. Iya, Lanjut, iya. Pak Yat. Saya pihak Kristen, saya dari pihak Nanti dipilih Kristen, sama Bu. Bang Iya. Arthur ya. Bang Nanti Arthur yang sebentar mengkoordinasi. ya. Sebentar Muslim biar saya Pak yang Eat dulu. koordinasi, yang Kristen Bang Arthur yang koordinasi. Ya, Iya. paham ya? Silakan. Sok Bang Eat, lanjut dulu. Kalau di dalam Alkitab, kisah ini ada juga, yaitu ketika Musa menerima Taurat dan Bani Israel itu melakukan kesalahan di hadapan pada saat Harun berada bersama-sama dengan mereka, sehingga Musa murka. Dan inilah yang terjadi juga ada di dalam ayatnya ini, ketika Musa sepertinya akan menyakiti Harun karena menganggap bahwa Harun melakukan kesalahan. Lalu kalau dia tadi Bapak yang tadi berkata bahwa Harun itu tidak tercela dan orang alim, ini pelanggaran besar loh. Tadi suratnya udah diketemuin dari kaum muslim, dari teman-teman saudara muslim? Udah. Ya. Udah. Sudah bisa ditanggapi apa ya? Sudah Boleh. selesai ya? Biar ditanggapi ya. Ya, Oke. Bang Zuma silakan tanggapi. Setelah itu kasih waktu Silakan, untuk Ustadz Wafi juga menguatkan. Silakan. Iya. Iya. Tanggapi Bang Zuma ya. Baik, makasih. Jadi ayat ini menerangkan kala ya bena ini bercerita tentang pernyataan Harun kemudian untuk menyikapi kemarahan Musa. Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Terus apa yang tercela terhadap Harun menurut Anda? Ya, karena Jangan ditanggapi dulu, jangan ditanggapi. Adakah Biarin dulu. perbuatan Harun yang kemudian indikasinya berzina sehingga Maryam ketika ditegur di dalam surah Maryam itu
itu disebut saudara Harun orang baik-baik, orang tuanya orang baik, bukan orang jahat. Kemudian saudara menyambungkan dengan data ini. Surat Taha ayat 94 ini. Ya, apakah ada kejahatan Nabi Harun yang pernah dilakukan menurut Anda? Ya. Coba tambahin lagi sebentar Bang Eka. Ada Ustadz lagi yang mau menambahi biar nanti sekalian. Ya, ada Ustadz Wafi dari pihak Muslim. Nanti juga Presiden silakan, bukan cuman si Ekat aja, silakan yang lain juga menambahkan seperti Bu Indri atau apa. Silakan saja. Ya, dari pihak Muslim, Pak Ustadz. Silakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum, bisa saya tambahi? Ya, silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau ya. Ya, ini kitab Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Beliau yang paling faham memahami Al-Quran daripada orang-orang Islam pada umumnya. Beliau adalah seorang ulama. Ketika memahami ayat Al-Quran, Mas. Oh, Al-Quran. Saya tidak bicara. Ya. Ya ukhta Harun, makana abuk imro'asuin wa makanat ummuk bagiya. Nah, di sini kenapa kok disebut dengan ya ukhta Harun? Saya komparasi dengan ayat yang lain nanti. Nah, yang pertama ya, ini al-awwal annahu rajulun soleh min bani Israel. Beliau adalah orang soleh. Harun ini, orang yang dinamai Harun ini adalah seseorang yang soleh dari kalangan Bani Israel. Yunsabu ilaihi kullu man urifa bisolah. Setiap orang yang dinamai Harun dulu di zaman saat itu, maka setiap orang yang soleh, orang yang baik akan disebut dengan Harun. Mana buktinya? Ternyata di sini ada riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Qatadah dan para ulama yang lain, bahwa di sini ya, dzukira anna Harun as-soleh tubi'a jaznazatuhu arba'una alfan kulluhum yusammuna Harun tabarrukan bihi wa bismihi. Disebutkan bahwa Harun yang merupakan orang yang soleh itu ketika beliau wafat diikuti 40.000 jenazahnya, dan semua yang mengikuti itu disebut dengan Harun semua namanya. Kenapa? Tabarrukan bihi wa bismihi, karena mencari berkah atas namanya, karena dia orang soleh disebut Harun. Sama dengan orang sekarang, kalau orang sekarang itu nakal, ya nakal atau pelaku maksiat besar, kita kadang menyebutnya setan atau dajjal dan lain sebagainya. Dikomparasikan dengan ayat apa? Contoh jenengan buka surah Al-Isra ayat 27. Di dalam surah Al-Isra ayat 27 disebutkan dalam Al-Quran, innal mubadzirin kanu ikhwanu syayatin. Orang-orang yang ya membuang-buang harta, orang yang sering mubadzir, ya istilah kita itu mubadzir, sering membuang harta tanpa manfaat, itu disebut dengan ikhwanu syayatin, saudara-saudaranya setan. Masa kita mau mengatakan setan punya saudara manusia? Nah, itu tambahan dari saya. Sekian. Izin sebentar. Terima kasih Pak Ustadz. Sekarang siapa? Izin sebentar, Unirifa itu dinaikin akunnya Yose. Pak Dalihan mau menanggapi? Iya, saya moderator. Jadi ada itu Yose mau naik akunnya. Iya. Silakan Bang Ekat lagi mau menanggapi tadi Pak Ustadz. Oke, saya tanggapi ya. Tadi disampaikan Pak Ustadz itu mengambil tafsir, saya nggak tahu tafsir apa ya. Tapi saya buka di Ibnu Katsir, itu jelas menceritakan tentang Musa yang mencela Harun. Ya, itu di Ibnu apa Bang? Kurang jelas tadi. Di Ibnu Katsir. Coba tampilkan Mas. Ibnu Katsir ya. Itu ada ceritanya sehingga Musa itu marah dan melemparkan 2 loh-loh batu itu. Ini Ibnu Katsir ini sahih ya? Ini tafsir Ibnu Katsir. Sahih ya Pak Ustadz? Sahih. Iya. Memang ada dan kita pelajari kitab tafsir itu. Ya, lanjut Bang Eka, ini sudah sahih jadi kesimpulan tadi yang saya mau katakan bahwa dikatakan bahwa Harun
itu orang baik-baik, kaum yang sangat pokoknya ditinggikan betul-betul. Tetapi apa Pak Ustadz tidak tahu? Ada cerita bahwa Harun itu sempat hampir disakiti atau mungkin mau dipukul oleh Musa gara-gara membiarkan umat Israel itu melakukan kesalahan ketika Musa meninggalkan mereka untuk mengambil luh-luh batu itu. Sehingga Harun harus meminta maaf, bahkan berkata, oh anak dari ibuku, supaya seolah-olah dia mengambil kasih sayangnya. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Jadi di dalam tafsir ini berkata bahwa memang Harun itu melakukan kesalahan dan kesalahan itu sangat fatal. Itu. Jadi tidak bisa dikatakan Harun itu di dalam Islam pun dikatakan Harun itu bukan seorang yang baik-baik kok. Dia melakukan kesalahan yang sangat besar, membiarkan bangsa Israel itu menyembah berhala sehingga Musa marah dan menghancurkan kedua loh batu yang ditulis oleh Tuhan itu, perintah-perintah. Silakan buka Ibnu Katsir dan dibaca sendiri ya supaya lebih. Oke, dari pihak Muslim saya ya, dari pihak ya. Muslim. Silakan Bang Zuma, dan bergantian dengan kalau teman Muslim lagi menanggapi nanti silakan setelah Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Ya, jadi yang saudara bawa Ibnu Katsir itu yang mana? Data-data yang mana? Ini hanya coba tunjukin ini Ibnu Katsirnya yang mana itu. Silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir itu At-Taha ya. 92, 93, 94. Coba dicari dulu. Data yang Anda baca, lihatkan di sini, itu yang kita minta, yang Anda baca itu loh. Buka saja tafsir Ibnu Katsir, Bu Rifa. Ya, Anda baca lewat apa? Aplikasi atau buku? Saya baca yang di aplikasi. Nah, aplikasi itu bisa di share screen kan saja. Saya nggak bisa, nggak tahu cara share coba screen. dari pihak Muslim cari dulu lah, biar Ya, mungkin tafsir Ibnu Katsir kan. Mungkin nggak bisa screenshot atau ini gitu. Coba dicari dulu Saya apa agak sama praktek nggak jadi referensinya. Bang Zuma silakan Bang Zuma, tanggapi saja dulu Bang Zuma. Jadi saya pun pernah membaca tafsir itu ya, yang saudara katakan tafsir. Ini menceritakan bagaimana kemudian keheranan Nabi Musa ketika dia turun dari bukit menerima perintah Tuhan, meninggalkan sejenak kaumnya, kemudian kaumnya itu mengumpulkan daripada perhiasan mereka leburkan, kemudian mereka membuat patung. Harun tidak bisa mencegah, bukan Harun itu membiarkan. Harun menegur, tapi mereka ini tegar tengkuk. Memang nggak bisa. Tapi kemudian Musa ya marah terhadap saudaranya karena dipikirnya Harun membiarkan kesesatan terjadi terhadap kaumnya. Makanya Musa itu bela diri. Jadi bukan artinya Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa Harun melakukan kesalahan karena membiarkan. Tidak ada tertera di dalam tafsir itu. Cuman kesalahannya dia karena tidak mampu melawan keinginan orang-orang Yahudi untuk membuat patung. Dia tidak punya kekuatan untuk melarang itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Anda mengatakan Harun dengan menjadikan kitab Anda sebagai dasar. Memang di kitab Anda memang begitu, seluruh nabi dihujat, dimaki habis-habisan. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ada kayak begitu. Harun coba dibaca saja tafsirnya, Pak. Anda Baca tunjukkan Coba dibaca dulu, dibaca siapa yang Bentar Bang Arthur. Yang bawa data itu orang yang nuduh loh. Ya ini dari kami umat Islam di sini fair. Silakan kalian bawa data yang kalian baca. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan menyimpulkan. Ini artinya sudah menyimpulkan ternyata data nggak dibawa. Ini memalukan loh ya. Gimana cara share ininya? Saya nggak tahu. Nggak usah di-share, bacakan. Nanti biar sampai umat kaum saudara-saudara Muslim kita lihat dulu sesuai nggak yang dibaca dengan apa yang dilihat oleh saudara Muslim. Sudah ketemu Pak ini saudara Muslim udah ketemu ayatnya hadisnya? Ya saya nggak nyari. Siapa yang nyari? Ini lucu ya, maksudnya ini gini loh Bang Arthur. Iya. Yang membawa asumsi adalah
si pena. Masa Iya. kami harus capek-capek membersihkan asumsi dia? Iya, Silakan ajukan data, itu kita lihat bacaannya seperti apa. Karena mohon maaf, banyak orang-orang yang sudah baca Indonesia pun kadang tersesat loh. Udah baca Iya, terjemahan bahasa betul, Indonesia betul, pun betul. kadang nggak paham gitu loh ya. Akhirnya beda ya. Iya, jadi tolong dong ya, Coba kalau punya Bang, apa tuh data, kalau nggak itu ada data coba berarti. datanya coba aja dibaca aja lah gitu, dibaca Iya, ayat berapa. Brethren Arthur. Iya. Kalau dalam dialog mesti dipegang actori in combit on this probandi. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Iya, Sehingga iya, orang yang silakan. mengeluarkan statement dia yang Betul, ngasih. betul. Setuju. Silakan Bang, lanjut. Dibacakan. Ibnu Katsir berapa sambil dibacakan? Mute-nya enggak itu? Kok nggak ada suara ya? Enggak, di mute kali. Nggak ada di sini, cuman Kores co-host ya. Kores nggak mungkin mute. Dibuka itu Ehad, mungkin dia lagi nyari data itu, nggak tahu dia nyari kemana itu. Jadi ditanggapi Sorry. aja dari pihak saudara. Atau dari pihak Muslim. Kristen yang lain ya, di sini kan banyak nih, bukan cuman Ehad. Silakan iya. teman Silakan. Kristen yang lain. Ini saya menunjuk itu ada akunnya tulisan Ibrani, silakan ngomong. Pak Petrus silakan ngomong. Silakan iya, Pak Pak Petrus Petrus. dari saudara Kristen ya. Pak Petrus silakan menanggapi yang tadi dibicarakan. Mana ya Pak Petrusnya, saya nggak lihat di sini ya. Nggak ada Pak Petrus. Nggak ada Pak Petrusnya, Bang Dali ditarik dulu ke sini Bang Dali. Yang tulisan Ibrani, tulisan Israel. Nggak ada nih. Udah cek nih, Bang Arthur, Lensa, Kores, Rifa, Mas Non itu, Mas Non bukan. Pena, Irwan, bisa, Goldian, Bang Atau Noma. dari sambil Ya. nunggu dari pihak Muslim aja beri tanggapan lagi nggak apa-apa Silakan, biar lebih jelas. Ustadz Wafi, Atau Pak silakan. Silakan ditanggapi dulu. Jadi saya menguatkan pernyataan Ustadz Zuma barusan bahwa Ya. itu tidak maksudnya bukan berarti tuduhan itu benar. Dikatakan bahwa Nabi Harun bukan orang yang soleh karena dimarahi oleh Nabi Musa setelah ditinggalkan kaumnya. Itu sudah dijawab kok di dalam Al-Quran. Cuma saya ingin tahu saja, Anda membaca data Ibnu Katsir itu separuh-separuh atau seluruhnya? Sebenarnya ternyata Anda tidak bisa menampilkan. Padahal di surah Al-A'raf ya, ayat 148 sampai 154 itu sudah dijawab. Dan jawabannya persis seperti yang dikatakan Ustadz Zuma. Jadi bukan berarti Nabi Harun itu membiarkan lalu melihat kesesatan orang-orang menyembah patung, tidak. Jadi Nabi Harun itu mencegah tapi dia tidak mampu. Sehingga orang yang sebenarnya waktu itu yang hebat ya, yang berkuasa dan berani adalah Nabi Musa, dan Nabi Musa meninggalkan saudaranya Nabi Harun. Saat itu Nabi Harun tidak berdaya, sudah berusaha tapi tidak bisa. Itu ada itu di surah Al-A'raf ayat 148 sampai 154. Kalau dibaca itu panjang karena tadi tadarusan sudah selesai ini. Ya, silakan dari pihak Kristen. Ya, dari pihak Kristen ada yang mau menanggapi? Ya, saya tanggapi gitu. Jadi itu diakui kan bahwa memang maaf. berarti Ekat. Dengan- Saya aja ya. ingat suaranya. Ekat. Iya. ini berarti kan diakui Lanjut, bahwa Pak ya. memang Lanjut. Musa memberikan perintah kepada Harun, dan sebagai pemimpin Harun telah gagal menjaga umat Israel itu sehingga mereka melakukan dosa, sehingga wajar Musa marah gitu. Dan itu adalah kesalahan daripada komandannya, kesalahan daripada Harun. Ketika anak buahnya kemudian dia tidak bisa pimpin, yang dimarahin adalah Harun. Jadi jelas di sini bahwa Musa mencela Harun karena memang Harun memiliki kesalahan. Dia bukan hanya orang yang bukan seolah-olah paling baik. Jadi kesalahan fatal juga dia lakukan. Itu poin yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan dari pihak Ya, Muslim menanggapi. silakan. Ya. Yang Muslim. Bang Jadi Noma. gini kawan. Ketika kemudian
diamanahkan untuk menjaga kaumnya Nabi Musa. Ini karena ada jawabannya semua, Elsa. Kau aja yang apa nggak mau kok. Bang Dali di mute, suaranya kedengeran Bang Ya. Dali. Jadi kemudian kan sudah jelas ayat-ayat selanjutnya kan yang ditegur oleh Nabi Musa itu kan bukan Harun. Hanya yang kemudian ditegur oleh Nabi Musa itu adalah Samiri kan. Yang diusir oleh Nabi Musa kan Samiri. Berarti pelaku penyesatan di situ adalah Samiri, bukan Harun. Harun hanya tidak berdaya kemudian untuk memaksa orang-orang ini untuk taat kepada perintah Musa. Kan sudah jelas, baik orang Kristen ataupun Islam harus mengakui bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk dia. Apapun yang diminta kepada Musa, Musa minta kepada Tuhannya, dibuktikan kepada mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Tetap saja ditolak. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan. Mereka dibebaskan dari kejaran Firaun. Apakah beriman kepada Musa? Tidak. Jadi Musa aja mereka tidak taat, apalagi Harun. Jadi tidak ada alasan kemudian mengatakan Harun itu sesat. Nggak ada cerita itu. Cuman dikasih kepercayaan, aku ingin menghadap kepada Allah. Tinggallah di sini bersama kaumku. Awasilah mereka. Ketika kemudian yang diawasi ini tidak mau diawasi, kok yang disalahin Nabi Musa, Nabi Harun. Fakta daripada dalil ayat-ayat selanjutnya di dalam surat Taha itu dari ayat 96 dan seterusnya. Yang diusir kemudian adalah Samiri yang menyebabkan orang-orang ini ingkar terhadap perintah Musa dan lalai terhadap amanah yang dari pengawasan Harun. Jadi kembali kepada tema, kenapa dikatakan Harun? Karena Harun itu memang keturunan orang baik-baik mereka. Bukan lantas jangan kemudian sahabat mengatakan, wah Harun itu orang tercela dengan mengambil surat Taha. Nggak bisa, nggak cocok, nggak nyambung itu. Kalau di kitab Anda menceritakan tentang Harun mungkin, menceritakan tentang Lot mungkin. Semua nabi-nabi memang dicela di kitab Anda. Tapi kalau dalam Al-Quran itu tidak seperti itu. Anda mau kemanapun mencarinya dalam Al-Quran, Anda tidak akan menemukan bagaimana Nabi Musa kemudian bisa dikatakan sebagai orang yang sesat. Hanya karena mengawasi orang yang tidak mau diawasi, kemudian Anda menyalah-nyalahkan Nabi Harun alaihissalam. Seperti itu, kawan. Sekarang saya kasih analogi begini, kawan. Kalau misalnya Anda punya... Saya tambahi dulu ya, Bang Zuma. Sabar. Saya tambahi dulu ya, bentar ya. Ini perbincangan antara saya dengan... Sebentar. Udah sampai 1 menit. Ini kan bukan hatuha ya, ini bukan hatuha, ini debat kita, diskusi kita di sini tuh kita rame-rame. Bahkan yang Kristen pun silakan bicara, jangan cuma ehad saja ya. Karena di sini sudah ada mikana juga, ada pesan hamba Allah juga, Allah ya bukan hamba Allah yang kita ya. Ada grace juga. Pesan hamba Allah Bu, pesan hamba Allah bukan Allah. Ya, saya udah bilang Allah. tadi pesan hamba makanya Allah. pakai teos. Iya, kan di dalam kitab Mazmur itu Allah itu artinya kan biarin Tuhan. itu kan Gimana sih? Itu kan hak saya dong. Ya nggak apa-apa, Ya. saya kan udah bilang jangan. Makanya ini, kalau saya ditegur jangan sengsi. Iya, jadi ini ya Nah, sudah ada oke. Hirwan, ada Risa Ardila. Jadi saya mau kasih tahu ya di sini bukan hatuha, di sini bisa tim, bisa saling menanggapi. Di sini Bang Zuma juga dengan Ustadz Wafi, nanti ditambahi juga muslim yang lain boleh. Begitu juga dengan Kristen karena kita nggak punya waktu satu orang hatuha beberapa jam nanti sampai subuh kita. Jadi di sini silakan menanggapi teman-teman Kristen yang lain. Di sini juga ada Mikana loh baru masuk lagi ya. Silakan. Siapa lagi Yang tadi? Bang mohon. Ustadz Wafi dulu. Ustadz Wafi. Setelah itu Enggak. lanjut teman Kristen. Uniripa. Saya nambahi sedikit. Ya. Ini dikasih lihat itu waktunya biar fair. Dari tadi kita nggak pakai waktu Bang Dali, kita kesadaran kita aja. Saya rasa kalau oke. nggak ada yang 1 jam 1 orang ya, Oke, kita oke, saling oke. menyadari saja. Saya anggap kita dewasa semua di sini ya. Silakan Ustadz Wafi. Ya, logika Bang Ehad kan begini. Kita main logika, ada usah dalil sudah ya. Kalau ada orang memimpin, kemudian gagal, padahal dia berusaha, berarti dia orang jahat, bukan orang soleh. Ini kan logika yang blunder sebenarnya. Sama dengan, boleh kan saya mengatakan seperti ini, seumpama, Yesus memerintahkan semua masuk agamanya. Ternyata banyak umat yang nggak masuk agamanya. Berarti Yesus gagal. Masa saya mengatakan seperti itu? Kan tidak kan? Nah, seperti itu logikanya. Monggo. Silakan. Ya, Kristen. Bang Arthur diambil alih. Siapa yang mau dipilih? Saya nanggapin dong. Ya, Silakan, silakan Bang siapa yang Arthur. menanggapi dari pihak Kristen, ayo. Siapa? Ya saya boleh. Ya, dengan ya sok lanjut. Begini, itu bukan begitu. Ini jadi jika misalnya seorang seorang guru dia memberikan tugas kepada seorang guru yang lain untuk mengawasi kelasnya,
Kemudian kelas itu malah amburadul, semuanya kacak kadul. Yang salah siapa? Yang diberi tanggung jawab itu yang salah. Pemimpin ketika diberikan tanggung jawab, dia yang akan menanggung kesalahan atau kerusakan yang terjadi akibat kelalaiannya. Itu logikanya, jangan dibalik-balik. Jadi Musa, jelas-jelas di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Musa memang memarahi Harun, sehingga Harun pun berkata di dalam Al-Quran, ini Allah yang berkata loh. Ketika Harun berkata, jangan pegang janggutku. Dia minta, hai saudara hai saudara dari ibuku gitu. Ini parah memang, situasinya itu memang sudah parah gitu, sehingga Harun harus memohon-mohon itu. Asumsi. Ya. Sudah selesai Eka, biar diambil alih sama umat Islam nih. Silakan dari pihak Muslim. Harun deh. Tanggapi. Oke, silakan. Signalnya jelek ternyata. Silakan lanjut Eka, puaskan dulu berasumsi ria. Lanjut biar kami yang menanggapi kitab kami. Silakan. Silakan ditanggapi. Oke. Dari umat Islam silakan menanggapi. Siapa dulu Bang Zuma dan Ustaz Wafi? Silakan. Saya sebentar Bang Ustaz Zuma ya. Silakan. Ya, jadi Yesus juga gagal jadi Tuhan ini karena beliau adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia ya di bumi, kemudian mengajarkan semua yang di bawah, anggaplah dia itu sebagai pengawas, dan ternyata banyak yang tidak nurut sampai dia dibunuh oleh kaumnya sendiri, meskipun itu ada pemahaman-pemahaman yang lain. Tapi tetap pada intinya banyak, dan sampai sekarang Islam tetap nomor 2 kan, tambah banyak pesat Islam, tambah banyak yang mu'alaf seperti itu. Berarti yang gagal siapa menjadi Tuhan berarti? Kan kalau dicontohkan logikanya seperti itu. Jadi kalau jenengan menganggap bahwa Nabi Harun gagal dengan mengawasi kaum Nabi Musa saat itu, padahal beliau sudah berusaha tapi gagal, dan dianggap dia adalah seseorang yang tidak soleh, tidak baik karena gagal, maka saya boleh mengatakan Yesus gagal menjadi seorang Tuhan karena betapa banyak jutaan bahkan miliaran yang sampai saat ini tidak bertuhan kepada Yesus. Padahal ada kitab suci dan lain sebagainya. Sekian Uni. Monggo Ustaz Zuma. Oke Bang Zuma, disambut. Iya, jadi gini kawan ya, berbicara mengenai Al-Quran, Anda bawa surat Taha. Untuk mengetahui titik kebenaran daripada apa yang Anda tuduhkan terhadap Nabi Harun, siapa yang diusir oleh Musa alaihissalam? Qala famah. Itu sudah jelas itu. Siapa yang diusir? Di ayat 95. Yang diusir itu adalah Samiri. Qala fama khatabuka ya Samiriyun. Yang diusir adalah Samiri, bukan Harun yang diusir. Berarti Musa setelah menegur dan sudah dijelaskan oleh Harun, Musa akhirnya tahu bahwa ternyata yang menyesatkan bukan Harun, yang menyesatkan kemudian adalah Samiri. Kan ada sesi di mana Nabi Harun itu menjelaskan kepada mereka. Nah, di sini dijelaskan ketika kemudian Nabi Harun setelah ditegur, lalu kemudian Harun menjelaskan yang sesungguhnya, lalulah kemudian Musa balik meluapkan kemarahannya kepada Samiri yang telah menyesatkan Israel dengan berkata, apa yang mendorongmu untuk menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi untuk disembah, wahai Samiri? Makanya diusir dia. Ya, dia didorong oleh keinginan Samiri agar umat daripada Musa ini itu membuat patung anak sapi. Harun sudah menjelaskan. Apakah kemudian Harun mengalami bisa didudukkan sebagai orang yang terdakwa pada saat itu? Tidak. Saya sudah berusaha mengusirnya, melarangnya. Amanahmu sudah saya jalankan. Tapi kemudian ketika mereka tetap membangkang, kenapa saya disalahkan? Sama ketika yang diterangkan oleh Ustaz Wafi tadi. Dijelaskan bahwa aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi ternyata orang Israel tidak mau menerima dia. Siapa yang salah? Yesus. Karena Yahudi tidak mau menerimanya. Yesus diutus oleh bapaknya untuk kemudian memperbaiki Bani Israel. Bani Israel tidak mau. Yesus tidak berhasil berarti. Berarti yang salah Yesus gitu. Makanya dia harus mati terkutuk. Silakan. Boleh saya jelaskan. Pihak Kristen ada yang mau menanggapi? Selain Bang Eka ada. Saya coba sedikit respon.
Ini salah Begini. pengertian Pak Ustadz Najat tadi udah nyangguk-nyangguk ke Kristen bahwa Yesus gagal jadi Tuhan. Iya. Sekali lagi saya sampaikan. Bentar Bang Irwan, bentar ya. Boleh Pak siapa tadi itu Pak Ustadz ya? Dari mana Anda berkata bahwa Yesus gagal? Oh, saya jawab. Ini Kristen ada Saya jawab. berapa orang Ya. nih? Siapa ini? Bentar. Saya jawab. Enggak, sebentar tadi siapa? Biar namanya jelas. Yang Enak nanya? kali itu pertanyaan. Enggak apa-apa, bebas bertanya. Bentar dulu. Iya, Siapa saya nih? saya masih pesanan bahala. bentar. Iya. Bentar. Tunggu, Kalau- Anda bilang bentar-bentar, Anda itu masuk tanpa ada apa, karena kan kita di sini beraturan. Tadi ada teman Kristen Anda mau bicara, terus Anda juga masuk. Anda pesan hamba Allah ya, biar kita sebutin namanya. Anda Namanya. bertanya kepada Ustadz kita. Ya, Apa yang ulangi dipertanyakan, pertanyaan Anda, tolong. silakan. Tanya lagi pesan hamba Allah. Dari mana Anda berkata bahwa Allah atau Tuhan kita itu gagal? Oke. Oh, gagal. Dari semua aspek gagal dia. Bentar dulu Ustadz. Bentar Gantian dulu. sebentar, biarin dulu. Bentar. Ya. Tapi yang gagal bentar. cuma mana tertulis Samir di Al-Quran? Mana Kenapa? tertulis Samir di Al-Quran? Ini siapa ini yang bicara Ini ini? siapa Kok lagi? malah- Alberto. Ini bergantian Sabar, Pak. dong ya, Enggak. sabar. Ini sabar ya, kedua belah pihak Anda sabar. tidak punya hak ngomong seperti itu. Quran punya Anda kan Samir. bertanya. Di mana Samir di Al-Quran? Tunggu, Saya Alberto. bertanya karena Ini Anda siapa menyinggung ini? hal Ya. itu. Oke, kan udah apakah menyimpulkan boleh saya namanya. jawab pertanyaan Anda? Yesus gagalnya di mana? Silakan ditanggapi dulu. Kau Kristen. Saya tanggapi boleh ya? Saya tanggapi ya. Tunggu, ini Ya, yang tunggu. ditanya Banyak saya sekali kenapa Kristen yang Kristen bicara yang nih. menjawab? Tunggu, Bang Zuma yang akan menanggapi pertanyaan dari Kristen, bukan Kristen yang menjawab. Diam dulu Alberto. Kita di sini punya etika. Dari tadi kita santai, bisa diatur. Jangan ketika masuk beberapa orang kemudian langsung rusuh. Tadi Ingat, bohong tadi. Semua tahu Samir dari nah, mana? Alberto tidak ada kaitan dengan Samiri dulu. Udah Alberto Kristen, lebih tenang dulu dulu. ya. Tenang dulu. Quran surat Taha Ini diskusi Tolong, bisa sehat. nggak? ayat Diskusi. 95 itu jelas menyebut Dulu. Samiri. Di-mute dulu sih. Ngebol. Mana Albertonya di Taha dulu ayat aja ya. 95 ditulis Samiri. Ya, sebentar Ya, Bang Zuma, ada. sebelum Di-mute. Bang Zuma menanggapi, bentar Bang Gimana Arthur, sih? Yang sebentar. lain bisa di-mute Ini nggak? ada kesalahpahaman ya. Sebelum nanti saya mute Iya, Iya, soalnya aku begini. ambil alih dulu. Soalnya begini, tadi si Sebentar, Bapak itu sebentar, menyinggung tunggu. bahwa sebentar. Tuhan atau Sebentar, Anda Allah diam kita dulu. gagal. Dari mana Diam dulu, Anda saya berkata jelaskan. demikian? Ya ini aku ambil alih dulu dikit aja. Ya kita lanjut ke topik berikutnya. Alberto udah aku kick karena mengganggu dialog. Itu Alberto Bentar, orang Torres, lama. bentar. Ini ada Lanjut, salah yuk. paham ini. Dengar ya. Tadi Ustadz Wafi itu menggunakan analoginya Ekhat dengan mengatakan Harun itu membuat jahat dan gagal karena tidak mampu menghandle umatnya Nabi Musa untuk tidak menyembah kepada patung. Bang Zuma sudah jawab, yang disalahkan di situ bukan Harun tapi Samiri. Ustadz Wafi menggunakan analogi Ekhat dengan mengatakan kalau seandainya begitu caramu berpikir, maka Yesus itu juga gagal. Karena pada dasarnya Yesus kan sebagai pemimpin dan raja dari segala raja menurut kalian, tapi kan dia tidak mengkristenkan seluruh manusia itu. Jadi kalian ketika baru masuk, baru duduk nongkrong, hanya mendengar sepenggal, jangan langsung berkomen lah. Diam dulu, pertanyakan, jangan langsung kejang di sini. Nah, kemudian pertanyaan si hamba Allah tadi yang kamu sudah stay di sini dijawab sama Bang Zuma ya. Dari mana Bang Zuma dan Ustadz Wafi mengatakan bahwa Yesus itu gagal sebagai Tuhan? Silakan dijawab Bang Zuma dengan Ustadz Wafi. Monggo. Yang lain Iya. diam. Jadi gini kawan, Yesus itu bukti kegagalannya karena adanya Kristen. Kalian ada karena Yesus gagal gitu ya. Yesus itu datang kepada Bani Israel, itu pengakuannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Gak ada pengakuannya diutus untuk orang non-Yahudi. Kalau ada tunjukkan. Dia datang mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah, menjadikan dirinya sebagai utusan Allah. Bani Israel hari ini percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Ada apa nama sektenya? Apa nama kitabnya orang Yahudi? Praktisi Yahudi yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Ada? Nggak ada. Itu kegagalan pertama. Silakan tanggapi. Silakan Ya, dari pihak silakan. Kristen. Siapa Boleh mau saya menanggapi? Yang menanggapi ya. Boleh. Bagian Kristen. Saya tanggapi Ada ya. 4 orang Kristen di sini, tolong bergantian. Ini, Kalian boleh bicara, kita kasih waktu. Bergantian. Siapa dulu? Saya moderator, Bang saya Bang moderator. Daliana.
Izinkan Bang pesanan Daliana, bahala. Izinkan bentar, pesanan Bang bahala. Daliana itu diganti moderatornya dengan Bang Arthur. Jangan kebanyakan moderator. Tadi Bang Daliana memang kita tunggu jadi moderator, tapi Abang terlambat. Diambil Iya. alih sama Bang Arthur dari Baik, pihak baik, Kristen jadi baik, moderator. Bang Daliana mau menunjuk siapa? Karena Bang Daliana yang mengajak teman-teman Kristen ke sini. Siapa yang mau Bang tunjuk untuk menjawab? Pesanan bahala, silakan. Pesan Mbak Allah, silakan. Semua dengan ngomongnya yang baik ya, biar kita pembawa damai ya. Jangan pakai emosi. Ya, lanjut. Ya, oke. Terima kasih. Artinya begini, Pak. Tadi pernyataan Bapak menyatakan secara logika bahwa Yesus atau Tuhan kita gagal, ya kan? Dan Bapak menjelaskan tidak sesuai dengan apa yang kami percaya. Gitu loh. Manusia diciptakan bukan seperti robot. Manusia punya pilihan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan masing-masing orang, Bu. Pak. Dia mau percaya atau dia nggak percaya itu urusan. Itu bukan urusan. Artinya bahwa itu dia dengan Tuhan yang bisa memahami dan mengerti hal itu. Tunggu dulu, cuma tanggung jawab dulu kata-katamu. Ngapa kamu berkata Samir tadi? Masa di Quran toh? Itu siapa itu teriak-teriak? Tolong diturunkan aja kalau nggak ya. Sopan kau kau aku loh, ini aku siapa loh yang teriak-teriak nggak sopan, tolong diturunkan ini aja. aku loh yang ngomong loh. Tolong, saya Zuma ini berbohong tadi tentang Al-Quran sendiri loh. Dapat dari mana Samir itu? Itu karangan siapa? Oh. Itu siapa yang teriak-teriak? Keluarkan aja lah. Alberto lihat. Yuk, silakan dilanjut. Alberto udah hilang. Dihilangkan aja itu ya. Boleh Ampun. teriak nggak sopan ya. Sok silakan Lanjut. lanjut. Siapa lagi nih? Masih teman Kristen itu Mikana Saya juga ingin menanggapi. menanggapi. Ehad juga ingin Saya menanggapi. menanggapi. Selesaikan Pesan dulu Abah semua Allah umat dulu, Kristen. selesaikan dulu. Oke, silakan. Saya ya. Pesan Mbak Allah, silakan Sana lanjut Mbak dulu. Allah dulu, kata Bang Arthur. Ikuti Lanjut dulu, siapa biar yang selesai, kalian biar pilih menjadi selesai. moderator. Tolong jangan kejang-kejang lah, biar enak didengar gitu. Alberto. Kalau Silakan pesan Mbak Allah. selesai. Suaranya kok nggak ada. Kalau nggak ganti ke Ehad deh. Udah langsung Oke. aja ambil alih Ehad. Ya, ganti Ya, ya. terima kasih. Terima kasih. Untuk saudaraku tadi yang menjelaskan ya. Begini, dikatakan Yesus gagal, itu salah. Kalau dikatakan Yahudi tidak jadi Kristen, salah juga. Karena orang-orang yang pertama menerima Kristus atau menerima Injil itu dan menjadi Kristen itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang lain. Itu dari orang Yahudi juga. Dan pesan yang Yesus katakan itu bukan langsung pada saat ini semua harus jadi Kristen. Enggak. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 itu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Gitu ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya untuk bekerja. Silakan bekerja. Biarlah mereka melakukan pekerjaan itu. Biarlah manusia itu mendengar tentang Injil ini. Apakah dia akan menerima atau tidak? Dan pilihan itulah yang akan menentukan orang itu akan diselamatkan atau tidak. Gitu. Jadi bukan berarti Tuhan gagal, tidak. Tuhan memberikan pilihan bagi tiap orang untuk menentukan dia akan kemana. Gitu. Maaf, Jadi itu poinnya. Itu poin yang saya mau sebentar sampaikan. ya. Jadi topik kita sekarang sudah bergeser ya. Atau kita mau kembali ke topik? Ya, Masing-masing dulu Pak. Kita menyelesaikan hal itu dulu karena tadi Bapak bilang Allah kita atau Tuhan kita itu gagal. Gitu Oh, loh. ya udah. Saya Jadi tidak begini, setuju dengan hal itu, Pak. sedikit saya tambahi. Dia buat Allah Ustaz yang Zuma. luar Sebentar biasa, dulu dia Bapak, pesan menggunakan- Nambala. Sebentar. Di dalam Siapa kita, lagi yang mau menambahi dari ini Kristen? saya tambahkan Irwan, sedikit. silakan. Di dalam Namanya ngomong dulu namanya siapa Irwan. Irwan ya, lanjut Pak Irwan. Ya, di dalam kitab Matius sendiri dijelaskan bahwa di Matius 40 ayat 14 dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Semua bangsa nih, bukan hanya bangsa Israel. Clear ya, Ustaz Juma. Jadi jangan berasumsi. Argumen Anda dipatahkan di sini ya. Lanjut.
Sudah selesai, silakan ditanggapi dari pihak saudara Muslim. Tunggu. Ini Mikana juga mau bicara katanya. Silakan. Kalian Kristen dulu deh. Nanti umat Islam. Saya akan ingatkan saudara-saudara saya Muslim poin apa yang kalian sampaikan karena saya ingat. Ayo lanjut. Siap. Makasih. Saya mau pamit baik-baik nih. Saya mau pamit baik-baik. Karena di sini sudah malam sekali. Jadi silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, ini adalah bagian daripada kita menggali pengalaman, nggak perlu sampai bermusuhan, nggak. Ini bagian daripada diskusi. Saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, ya. Nggak ada maksud untuk menyakiti siapapun, ya. Jadi saya pamit dulu Mbak Rifa dan teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Oke, Ehad digantikan Mikana dengan dulu Irwan nih, ya. mau Mikana ngobrol ya. nih. Iya, Irwan, hamba Allah, Mikana, 3 orang narasumber dari Kristen ya. Silakan. Nanti saya ingatkan saudara Muslim saya apa yang kalian sampaikan. Silakan, Mikana. Iya, terima kasih semua teman-teman. Nah, tadi kata Pak Ustadz, tebas tunggu dulu. Oke. Fokus Tadi kan aja Pak Mikana, Ustadz, komen ya, jangan dibaca, ribet nanti. Oke, jadi tadi kata saudara-saudara kita Muslim, Tuhan Yesus gagal sebagai Tuhan. Nah, kita harus tahu dulu apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, memang benar Tuhan Yesus berfirman sebelum penyaliban, aku diutus untuk domba-dombaku umat Israel. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena kita harus tahu dulu perjanjian lama itu apa. Perjanjian lama adalah perjanjian Tuhan Allah dengan bangsa Israel bahwa Mesias akan datang. Nah, semua perjanjian lama itu adalah nubuatan-nubuatan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Karena Taurat itu diberikan hanya untuk bangsa Israel, ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk bangsa Israel. Makanya Mesias datang ke dalam bangsa Israel, bukan ke bangsa yang lain. Nah, semua nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab atau di dalam perjanjian lama itu semua tentang Tuhan Yesus. Seperti contohnya hukum Taurat di mana ada persembahan kurban darah anak domba, persembahan ini dan lain sebagainya, dan juga nubuatan-nubuatan Yesaya bahwa Yesus akan disalib. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu di mana di perjanjian baru, bahwa Mesias telah datang. Ketika Tuhan Yesus belum disalib, memang dia benar mengatakan bahwa dia diutus untuk bangsa Israel. Karena apa? Karena semua nubuatan-nubuatan itu harus digenapin dulu. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib, ketika disalib dia berfirman, tetelestai, artinya sudah selesai. Nah, semua nubuatan itu sudah selesai digenapi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya setelah tabir itu terbuka, sehingga perjanjian yang baru itu diberikan untuk semua bangsa, di mana Tuhan Yesus berfirman, bentar ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, darah Tuhan Yesus ini semua untuk banyak orang, bukan lagi hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Sehingga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya dan naik ke surga, dia berpesan dan amanat agung itu diberikan kepada murid-murid. Pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku. Nah, kita harus tahu Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus kita dari hukumnya, ya, supaya kita dikembalikan ke rancangan semula, di mana firman Tuhan itu kekal ketika Tuhan menghukum manusia di Taman Eden bahwa kematian itu kekal. Nah, ini sebenarnya yang ditebus oleh Tuhan Yesus dari hukumnya sendiri. Karena apa? Malaikat sekalipun tidak ada yang bisa menebus hukum Tuhan itu sendiri. Nabi besar sekalipun seperti Nabi Musa tidak akan bisa menebus hukum Tuhan. Siapa malaikat, siapa nabi tidak bisa. Tetapi hanya Tuhan itu sendiri. Nah, yang mengembalikan kita ke rancangan semula hidup yang kekal supaya Tuhan tidak menyangkali firman-Nya, maka Tuhan Yesus melakukan penebusan di atas kayu salib. Nah, kenapa Tuhan Yesus dibunuh di atas dibunuh tadi kata Pak Ustadz tadi dia gagal jadi Tuhan karena dia dibunuh gitu kan. Nah, kita harus tahu kenapa Tuhan Yesus dibunuh orang Yahudi. Sebenarnya dia dibunuh karena dia mengaku Tuhan, ya, karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi itu yang harus kita tahu sahabatku semua. Karena Tuhan Yesus datang untuk melakukan nubuatan-nubuatan itu, untuk menggenapi nubuatan itu dan menebus kita dari hukumnya sendiri supaya kita dikembalikan ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib bangkit pada hari yang ketiga, maka kita ada harapan bahwa poinnya kita Mikana, nanti poinnya langsung ya, poinnya saja. Ya, poinnya adalah Tuhan Yesus datang untuk menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang ada di hukum Taurat dan perjanjian lama. Jadi tidak gagal, ya.
Kita ini manusia itu, tunggu dulu Kak, kita manusia ini adalah diciptakan ada kehendak bebas atau free will. Nah, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan kasih karunia di atas kayu salib, itu tergantung pribadi Anda gitu. Kalau saya mau percaya, kalau saudara tidak mau percaya, itu pilihan saudara gitu. Jadi Tuhan Yesus bukan Tuhan yang gagal, tapi sudah melakukan penebusan itu atau penyelamatan itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dan naik ke surga, dan hanya kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Terima kasih. Silakan dari pihak sebelum saudara tunggu. Muslim menanggapi. Bentar. Sebelum ke pihak Muslim, saya perlu ingatkan kembali. Amin. Peserta diam dulu semua ya. Kalau tidak disuruh bicara diam. Kita punya adab. Di sini teman Kristen kita sudah bertambah. Ada Kungin, ada Gio juga di sini. Dan ingat peserta tadi yang bicara, yang pertama ada hamba Allah, yang kedua ada Irwan, ketiga ada Mikana. 3 itu. Dan ada kesalahpahaman yang saya cium di sini dan saya akan luruskan kembali sebelum saya sampaikan poin kalian yang kalian sampaikan. Takutnya ustadz saya lupa karena kepanjangan ya. Yang pertama, tadi orang yang sudah keluar sebelum kalian datang yaitu Ehad tadi membawa premis terhadap kitab sucinya umat Islam tentang Harun yang dikatakan berbuat salah atau berbuat dosa dikarenakan dia gagal menjaga umatnya Musa. Ya, dan apa yang disampaikan, analogi yang digunakan oleh Ehad, digunakan Ustadz Wafi kembali untuk menampar Ehad dengan mengatakan kalau begitu cara berpikirmu maka Yesus itu gagal. Nah, jadi tema kita berangsur kepada apakah Yesus gagal atau berhasil. Karena itu sudah mulai maju ke depan oleh Ehad yang ditanggapi Ustadz Wafi, lalu ditanggapi lagi oleh hamba Allah dan juga Irwan dan juga Mikana. Nah, poin yang kalian sampaikan tadi. Salah. Ustadz tadi si Ustadz aja udah bilang gagal, artinya bukan. Iya, dia bilang saya gagal, menjelaskan. bukan ini. Saya paham. Kalau menggunakan analoginya Ehad, maka Yesus itu gagal. Itu saya tahu itu. Saya sedang menjelaskan biar yang baru masuk di sini, yang menonton juga nggak bingung. Kenapa kok bergeser-geser dari Ukta Harun? Tadi kita membahas tentang Ukta Harun. Ehad menuduh Harun itu bermaksiat atau berbuat dosa di dalam kitab kami. Dia menyimpulkan isi kitab kami. Haknya kami sebagai umat Islam menjelaskan. Yaitu Ustadz saya, Ustadz Wafi, dan Ustadz Zuma yang menjelaskan. Bukan dia yang harus menyimpulkan. Nah, kalian menanggapi apa yang sudah ada antara Ehad dengan Ustadz Wafi. Ustadz Wafi hanya mengkomparasikan cara berpikirnya Ehad. Itu yang perlu kalian pahami. Dan ketika Irwan atau hamba Allah bertanya di manakah kegagalannya, bahkan itu pun kalian tanyakan, dijawab sama Ustadz Zuma. Oke, dari perspektif apa? Segala aspek, kata Ustadz Zuma. Berlanjutlah sampai kepada hal ini ketika Mikana menjelaskan panjang lebar tentang doktrinnya kekristenan. Itu yang harus saya jelaskan di sini. Oke, untuk Ustadzku, Ustadz Wafi dan juga Ustadz Zuma, silakan ditanggapi apa pernyataan Irwan dan hamba Allah dan juga Mikana yang mengatakan mereka menolak ketika dinyatakan ternyata Yesus itu gagal sebagai Tuhan. Silakan Ustadz Zuma dan Ustadz Wafi untuk menjelaskannya secara bergantian. Terima kasih. Bentar. Umi Rifa. Ya, ini siapa lagi ini? Ini siapa Saya, lagi saya. dari pihak Saya hamba Kristen Allah, Muslim? saya. Ya, apa? Ya, sebut nama saya jangan hamba Allah. Oh enggak, Ya, kalian enggak pernah manggil Allah, kalian manggilnya Allah. Ya harus panggil Allah lah. Masa saya panggil Allah? Katanya enggak mau dipanggil Ya. hamba Allah. Iya, ya Gimana udah sih? nggak apa-apa sih pesan hamba Iya, Allah. dia Jangan tadi nggak mau dipermasalahkan dipanggil terlalu hamba panjang Allah. lebar. Iya, dia panjang lebar jadinya. Dia tadi nggak Nggak mau boleh, dibilang biar hamba aja. Allah. Makanya Dipanggil sekarang Allah saya juga ganti hamba Theos. Hamba Theos lah deh, hamba Theos. Malu Kita kali kalian hamba dah. Theos. Iya. Enggak Junif. Pesan hamba Allah. Dari saudara Muslim lanjut. Udah. Kungin diam dulu, Saudara jangan Kristen diam menanggapi. dulu. Ya, Kita biar dengar nggak panjang dulu lebar. tanggapan. Silakan Bang Zuma dengan Ustadz Wafi dijelaskan apa yang sudah berlangsung tadi agar mereka nggak gagal paham tentang apa yang didiskusikan. Silakan dilanjut Bang Zuma dan Ustadz Wafi. Ya, saya duluan ya. Jadi Siap, gini Ustaz. kawan. Gini. Tadi itu kita sedang membahas tentang Nabi Harun. Katanya Nabi Harun itu adalah sosok nabi yang tercela, punya dosa dan seterusnya dengan mengambil surat Taha. Apa celahnya kemudian? Saya tanya, apa celahnya? Karena dia tidak mampu menjaga amanah, tidak mampu menjalankan perintah Musa. Nah, makanya saya katakan, kalau itu yang menjadi dasar pijakan, berarti Yesus juga gagal dong. Karena dia tidak mampu kemudian membuat Bani Israel percaya kepada dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu. Nah, kemudian saya ditanya, apa kegagalannya? Banyak. Hampir semua aspek dia gagal. Coba kita lihat datanya ya. Ketika di dalam Matius kemudian, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Berhasil enggak itu?
Berhasil enggak muridnya enggak ke bangsa lain? Kalau berhasil, enggak ada Kristen. Karena hanya perintahnya kepada Bani Israel saja. Kalau kemudian ada di dalam kitab Anda setelahnya, Yesus memerintahkan, tapi poinnya kan jelas. Jadikan segala bangsa muridku. Bukan dikatakan, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, tapi seluruh bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus pada masa itu? Bangsa apa saja? Ada Indonesia? Nggak ada. Bani Israel 12 suku bangsa. Pengikut Yesus tidak semuanya, hanya sebagian orang, hanya 11 orang. Yang tadi jam 12 berkhianat 1 orang, tinggal 11. Yang 11 ini diberi tugas untuk kemudian menjadikan suku Lewi, suku Benyamin, keturunannya menjadi murid-murid Yesus. Bukan nyebrang ke umat yang berkulo, bukan. Gagal dia. Dia diajarkan, dia mengatakan dengan lisannya sendiri, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan mata kita sering membaca bagaimana sosok di luar Bani Israel disebut anjing oleh Yesus. Ya, jadi kalau sekarang Anda mengatakan, kami adalah pengikut, dengarkan baik-baik. Yang disebut pengikut Yesus itu di Antioquia. Pengikut Paulus. Yang disebut Kristen, dan Anda adalah pelanjutnya. Jadi Anda itu, jujur saya katakan, saya sudah lama jadi debater Muslim. Saya belum pernah bertemu dengan orang Yahudi, atau peranakan Yahudi, atau praktisi Yahudi, yang duduk mewakili ajaran Kristen. Gak ada. Belum ada praktisi Yudaism yang kemudian duduk mewakili ajaran Kristen. Mereka justru tidak mengakui kekristenan. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak gagal dari segi misi pengajaran saja, Yesus itu gagal di tempatnya dia untuk mengajak Bani Israel mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Apa pembuktiannya? Dia disalib, Pak. Oke ya, pahami itu ya. Yesus disalib. Kalau Anda mengatakan Yesus datang, Tuhan kami menggenapi, sadarlah. Anda mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentukan terjemahan Septuaginta, kemudian Anda mengatakan, oh digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang punya kitab tahu nggak? Mengerti nggak mereka? Bahwa ternyata Hasem Tuhan kita Yotepape itu dinubuatkan menjadi manusia, lalu bangkit dari kuburan untuk apa? Menebus dosa manusia. Ada nggak di dalam pengajaran praktisi Yudaism kayak begitu? Nggak ada. Jadi data yang ada dalam kitabnya Anda, ngambil kitabnya agama lain, mendudukkan konsep ketuhanan Anda yang memang sudah dianut Romawi. Sebelum Kristen itu ada secara agama. Sebagai legal sebagai agama. Sebelum Yesus itu datang, Romawi, Yunani sudah mengajarkan paham-paham seperti Kristen hari ini. Dewa nuzul menjadi manusia. Menebus manusia di atas tiang salib. Mati tanggal 25 dan seterusnya. Itu konsep dari mana? Kalau Anda ingin jujur berbicara mengenai nubuatan, Mazmur 91 jelas nubuatannya anak Allah, itu tidak akan mungkin kena kakinya terantuk pada batu, apalagi mati. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus, mengenai nubuatan, ambil semua nubuatannya. Dan kalau Anda lagi-lagi mengatakan, dia dibangkitkan, dia akan disalib, bangkit pada hari ketiga. Di dalam Lukas 24 diterangkan, nomor 44, nomor 46. Ada tertulis tentang Yesus di dalam Torah, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi. Dia akan mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit di antara orang mati. Setelah ditelusuri, diteliti, dicari, tidak ada di dalam kitabnya Nabi Musa menceritakan tentang Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada. Coba Anda cari. Ya, yang teman saya tadi yang perempuan ini. Tunjukkan kepada saya di mana kitabnya Musa, di dalam kitabnya Yahudi yang menuliskan bahwa ada Mesias mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana? Di Torah mana itu? Kitab mana dimiliki orang Yahudi yang menerangkan itu? Nggak ada. Ya, jadi bedakan antara Anda kemudian memahami konsepnya praktis Yudaism dengan Anda mengimani kitab Anda sebagai kitab terjemah. Demikian sementara. Kalau mau kegagalan yang lain, saya akan uraikan kegagalan yang lain. Silakan dari pihak, terima kasih dari saudara Muslim. Siapa ya dari Kristen yang mau menanggapi? Belum. Dari Kristen tadi ada 4 apa 3 orang yang bicara. Oh iya, jadi umat Muslim juga punya narasumber lain. Silakan Ustadz Wafi. Silakan. Ustadz siapa nih? Ya. Ustadz Wafi.
Assalamualaikum. Saya jadi tertawa. Ya, saya teruskan ya. Ya. Saya jadi tertawa ketika saya menggunakan logika yang dibawa Anda sendiri. Pak Ehad membawakan logika gagal menjadi pemimpin Nabi Harun karena ternyata kaum Nabi Musa tidak mengikutinya. Setelah saya pakai logika itu, ternyata setelah saya mengatakan Yesus gagal menjadi Tuhan karena juga tidak diikuti, Anda banyak yang marah. Tapi tetap ya, pendirian saya tetap, Yesus itu gagal. Apalagi tadi ada yang berdalil ya. Berdalil bahwa di dalam Matius 15 ayat 24 ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus hanya. Saya pakai logikanya ini teman-teman Kristen ini. Kalau sudah ada hanya itu tidak boleh dipakai ayat yang lain. Itu kata Pak Dokter itu. Saya sangat ingat itu. Kalau sudah ada hanya tidak boleh berarti ini mengerucut kepada satu. Aku hanya diutus dari domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Kemudian tadi saudara kita dari Kristen ini ada yang menjawab begini, oh tidak begitu, karena Yesus itu tidak memaksa, siapa yang mau ikut oke, yang tidak mau ikut oke. Ada yang mengatakan seperti itu jawabannya, sangat lucu. Kenapa? Karena bertentangan dengan Alkitab Anda lagi. Monggo kita buka ya 2 Tawarikh 15 ayat 12, bukan ayat ya, nomor 12 sampai 13. Di sana disebutkan setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Kemudian Lukas 19 nomor 27 disebutkan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini ajaran paksaan yang bagaimana ini? Kalau jenengan mengatakan toleransi dengan ajaran tidak paksaan, jangan bertanya kepada Islam, ayatnya banyak. Dan jangan pernah menyamakan. Ketika itu memakai hujah Anda ya, dalil Anda dibawakan kepada kami bahwa kenapa Yesus tidak bisa dikatakan gagal? Karena dia tidak memaksa, yang ikut ya ikut, yang tidak ya tidak. Meskipun Yesus nanti mengatakan yang dipanggil banyak tetapi sedikit yang terpilih. Ternyata di Lukas sama Tawarikh disebutkan akan dihukum mati kalau sampai mencari Tuhan selain Tuhan Israel dan tidak setuju dengan kerajaan Yesus. Jadi Anda sedang berperang dengan Alkitab Anda sendiri sebenarnya. Dan itulah kegagalan yang beberapa kali Yesus menjadi Tuhan sebagaimana logika Pak Ehad. Sekian. Ya, ada yang mau nambahin dari pihak Muslim dulu biar sekalian ditanggapi atau sudah dulu? Apa ada teman Muslim saya yang ingin menanggapi lagi? Saya moderator, kalau enggak saya ingin menanggapi, tapi saya moderator ya sudah. Saya juga ingin menanggapi ya. Dari pihak Kristen kalau gitu silakan nanggapi siapa? Oke, saya tanggapi ya. Siapa nih? Ya Irwan. Oh iya. Jadi kalau saya tangkap tadi Ustadz Juma dia membahas masalah nubuatan, minta satu nubuatan kalau Yesus itu Tuhan itu menjadi manusia, bahkan menyinggung ke dewa. Mungkin untuk Ustadz Zuma ini saya bilang Ustadz tapi kayaknya kurang pengetahuan mengenai maaf interupsi dulu. Interupsi saya menyikapi tentang apa yang diceritakan Lukas 24:44 sampai 46. Ada tertulis kata Yesus di dalam Taurat, di dalam Mazmur dan kitab para nabi bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda tunjukkan kepada saya di mana di Taurat dituliskan seperti itu sesuai dengan pengakuan orang yang mengaku Yesus. Silakan. Oke, maka saya tanggapi di sini. Jadi dalam pengertian Ustadz Juma ini dia minta hari ketiga. Memang tidak dikatakan di hari ketiga, tetapi kalau kita merujuk kepada kitab Yesaya itu sudah ada nubuatan di sana. Sebentar. Tertulis atau tidak, Bang? Tertulis. Sebentar, biar diselesaikan dulu, saudara Muslim, biar selesaikan dulu ya. Jadi begini, jangan ini dulu, Ustadz Umar, mungkin di sini Anda akan kaget sendiri. Nanti jadi, ditanggapinya sekalian, biar satu-satu. Iya. Jadi ada pembicaraan antara Raja Ahaz dengan Nabi Yesaya, yang dimana di situ berada Allah itu sendiri. Nah, di kitab Yesaya 7, ayat 11 di situ dikatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah.
atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Saya garis bawahi dulu di sini di ayat 11 ya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu yang dari dunia orang mati yang paling bawah. Artinya itu di bumi. Atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas, atau di surga, di bumi dan di surga. Nah, saya lanjut lagi, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ini Raja Ahaz yang minta kepada Yesaya. Nah, lalu dijawab lagi, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melahkan orang sehingga kamu melahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai dia Immanuel. Saya rasa clear ya. Jadi kalau Anda membahas masalah itu nubuatan, itu sudah jauh. Dan Anda sendiri mengatakan, dalam Quran sendiri mengatakan, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Mungkin Anda yang kurang pengalaman di sana. Lalu begini, Anda meyakini bahwa Yesus, kalau kita merujuk ke dalam Alkitab, itu adalah Yesus, dan di Quran, mungkin ada berpendapat bahwa dia itu adalah Isa atau yang lain-lain. Ya. Sedangkan saya mau bertanya seperti ini ya, Anda meyakini bahwa keimanan seseorang Islam itu berdasarkan dari Al-Quran, yang mana keyakinannya itu tidak bisa diganggu-gugat. Artinya Quran itu adalah firman Allah yang Anda sebutkan itu. Pertanyaan saya sederhana. Sederhana pertanyaan saya. Adakah satu ayat saja yang mengatakan Allah sendiri yang berfirman kepada Muhammad? Allah sendiri tanpa perantara melalui Jibril. Sudah stop aja dulu ya, biar ditanggapi. Itu aja. Soalnya nanti panjang lagi itu. Saya butuh dalil, itu aja. Silakan Ustaz Juma. Saya rasa jago Ustaz Juma. Silakan dari pihak saudara Muslim langsung menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Langsung dulu? saja Bang Zuma, langsung saja Bang Zuma. Ya, Karena ini arahnya ke Bang Zuma. Pak Ustaz Juma. Ya, baik. Jadi gini, yang pertama tadi ya, Anda mengatakan bahwa tergenapin. Saya kasih contoh lah ya, supaya Anda itu sedikit tahu tentang apa yang ada di dalam kitab Anda. Jangan cuma berdasar imani saja. Di dalam Matius 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis. Kita cek, tertulis di mana? Kata iblis ini, ternyata betul ada tertulis di dalam Mazmur nomor 11 sampai nomor selanjutnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis hebat. Dia bisa tahu dan dia bisa jujur, tidak dusta. Kita lihat di dalam Lukas 24. Apa yang diterangkan kemudian oleh Yesus? Apa bacaannya Pak Ustadz biar semua mendengar? Ya, di Lukas 24 ya diterangkan bahwa ada tertulis tentang Mesias di dalam kitab Mazmur Torah. Ya, saya baca ya. Ya. Di nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama denganmu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Torah Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka hingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Setelah diselidiki di Torah, di Mazmur, itu tidak ditemukan. Berbeda dengan pernyataan iblis tadi. Ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di kakimu, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jelas ada di Mazmur 91. Anda tidak bisa menunjukkan yang tertulis bahwa Mesias akan bangkit di hari ketiga ini di mana di dalam Torah. Nubuatannya.
Di Mazmur di mana diterangkan itu? Mesias akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ada? Ya, Nggak ada. selesai Pak Ustadz atau masih? Saya tanggapi ya. Yang kedua terkait Belum dengan selesai Pak Al-Quran. Ustadz, biar dulu belum selesai. Terkait dengan Al-Quran, di mana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima firman langsung dari Allah. Jadi Anda harus memahami Allah itu bukan makhluk sehingga dia harus datang ke atas muka bumi ini unyu-unyu berfirman kepada makhluknya. Dia bukan makhluk. Maka Allah berfirman melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan semua apa yang diterima oleh malaikat Jibril itu dari Allah. Dan kemudian disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu juga dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau pertanyaan ini saya balik kepada Anda, Tuhan Anda sudah nusul menjadi manusia. Tuhan saya nggak pernah nusul menjadi manusia. Ketika dia menyampaikan firman melalui perantaraan malaikat, Tuhan Anda sudah menjadi manusia, maka sejatinya ketika dia berfirman, maka mulutnya dan kuping penulis kitab Anda yang harus bertemu, karena Tuhan Anda sudah nusul di atas muka bumi ini. Pertanyaan saya, kapan Yesus berkata langsung kepada Lukas? Jawab. Ya, silakan dari saudara Kristen menanggapi jawaban. Saya tanggapi nubuat itu, nubuat bangkit hari ketiga. Sorry Davis, turun sebentar dulu. Saya mau respon dulu sih Pendeta Zuma ini. Saya sebentar. Mau nambah, Iya, saya dulu izin boleh. Sebentar, saya mau respon dulu apa yang ditanggapi oleh Ustaz Zuma. Coba gantian ya, satu-satu dulu. Karena pertanyaan tadi satu-satu. Coba jangan Davis dulu, yang lain dulu, yang lain dulu. Saling ngalah. Oke, Ustaz Zuma, di dalam Kejadian 22 Allah itu sendiri berfirman kepada Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Oke, itu kepada Abraham. Di dalam kitab Keluaran 3, ayat 8. Mana dalilnya bahwa Allah itu Tuhannya Islam? Mana dalilnya bahwa Allah itu Tuhannya Islam? Sebentar. Turunkan aja yang teriak-teriak. Di mana? Diturunkan dulu. Itu siapa sih? Al-Fusilat ayat 31 jedar meledak si Alberto, sekarang waktunya lu keluar. Mana namanya? Sini gue cari. Namanya Sial namanya itu Kores. Diturunkan dulu. Siapa sih? Saya lanjut bisa ya? Lanjut. Tadi di dalam kitab Kejadian 22 Allah langsung berfirman kepada Nabi Abraham. Nah, sekarang saya buka lagi di kitab Keluaran 3 ayat 8, Allah sendiri yang berfirman kepada Nabi Musa. Tapi sekarang saya tarik kesimpulan. Saya baca dulu biar Anda puas deh mendengar ya. Kitab Keluaran 3 ayat 8. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah sendiri berfirman di situ. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan. Jadi kalau Ustadz Juma mengatakan, saya nggak tahu tanggapan Ustadz Juma ini mengalihkan atau bagaimana ya. Anda bisa menjawab nggak yang pertanyaan saya? Yang saya minta adalah, kalau memang benar Al-Quran itu adalah firman Allah, setidaknya ada teguran atau ada firman Allah yang secara langsung berbicara kepada Muhammad. Ya atau tidak? Ya. Sepakat ya? Bisa saya jawab ya? Nah sementara Quran sendiri itu berapa sih? Berapa surah sih? Ada berapa ayat? 6.000 sekian ayat. Saya minta satu saja ayat. Allah sendiri yang berfirman kepada kepada Muhammad. Silakan. Saya minta dalil. Saya nggak mau asumsi di sini. Bicaranya terlalu tinggi kalau asumsi liar di sini. Silakan Kak. Itu dulu dijawab, baru saya respon jawab pertanyaan saudara. Ustadz Zuma, saya jawab dulu ya. Halo, Ustadz Zuma. Bisa nggak dijawab dulu nubuatan kebangkitan Yesus di Perjanjian Lama? Ya, nanti dirangkum yang punya Mikana sama Gurunda. Ada nubuatan kebangkitan Yesus. Siap. Ya, silakan Gurunda Ustadz Wafi. Terus aku nanti masuk lagi. Lanjut. Oke, aku jadi moderator lagi. Kores jadi narasumber. Silakan. Yap. Ya, jadi begini. Jenengan bertanya,
berikan satu ayat saja ya, yang mana Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya yang saya salahkan itu bukan apa ya, tapi pertanyaannya ya. Jadi jenengan jangan memaksakan ya. Kalau jawaban kita harus sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Buktinya dari awal kita akan diseret-seret terus, dari bahas Ukhta Harun, kemudian diseret kepada Nabi Harun gagal bermaksiat, akhirnya sampai ke ayat 1 saja yang mana Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Ini terus ini kemana-mana nanti ini. Karena jenengan tidak bisa mempertahankan satu permasalahan sampai selesai, kan tidak bisa dari tadi, diseret kemana-mana. Yang pertama. Yang kedua ya, pertanyaan itu kenapa salah? Karena konsep kita berbeda, Mas. Di konsep jenengan, malaikat itu bisa melawan ke Allah. Kalau konsep kita, Mas ya, malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Konsep kita. Jadi kalau jenengan akan memaksakan konsep saya dengan konsep jenengan, dipaksakan, ya tidak bisa. Karena selamanya Alkitab dengan Al-Quran akan pasti berbeda. Di faham kami, ya, konsep kami, ilmu kami, malaikat Jibril itu tidak akan pernah berkhianat. Kalau di kitab jenengan, andaikan malaikat yang ada di kitab jenengan yang jadi pengantar wahyu ke Nabi Muhammad, mungkin bisa pertanyaan itu diajukan kepada kita. Berhubung malaikatnya sudah beda, Mas. Dan konsep malaikat di kita itu, malaikat itu pasti amanah, kemudian pasti jujur dan tidak akan bermaksiat. Kemudian di konsep Anda, malaikat itu bisa melawan. Akhirnya jadi yang bawa center itu apa? Lucifer, kan begitu. Jadi kalau jenengan itu memaksakan konsep ini aja poinnya, Ustadz, poinnya ada nggak atau kira-kira? Kalau memang ada, sertakan dalil. Nggak ada, ya udah itu aja, simpel aja. Jadi biarkan dulu Ustadz kami menjawab, jangan diintervensi bagaimana umat Islam menjawab ya, karena isi otak kita nggak mungkin harus dipaksa sama ya Irwan ya. Iya, sama dengan beginilah. Ya. Saya memaksakan kepada Anda mana satu ayat saja dalam Alkitab yang menerangkan bahwa Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Itu saya memaksa kepada Anda. Akhirnya Anda akan mengatakan, oh tidak ada. Tetapi ini jawaban teman-teman Kristen ya. Tetapi di penanggalan orang-orang Indonesia sudah ditulis di sana. Berarti lahirnya Yesus merujuk kepada tanggal yang ada di Indonesia, bukan Alkitab, seperti itu. Sama dengan kita, apakah ada ayat satu saja yang mana Nabi Allah itu tidak melalui siapa itu namanya? Malaikat Jibril? Ya tidak ada, Mas. Kenapa? Karena tugas malaikat Jibril itu mengantarkan wahyu, sudah ada tugasnya dan dia tidak mungkin berkhianat. Beda dengan konsep jenengan, begitu loh maksudnya. Tapi kalau jenengan ingin jawabannya, oh berarti kalau sudah ada Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad, ini firman Allah yang bohong, saya bisa mengembalikan kalimat itu nanti. Berarti Alkitab semuanya itu dari awal sampai akhir, kejadian sampai wahyu itu bohong semua. Bisa saya itu meneruskan itu nanti. Nah, seperti itu jawaban saya, monggo. Saya rasa no point ya dari pertanyaan saya. Gurunda silahkan. Sudah saya jelaskan, Bu. Boleh saya gitu belum masih waktunya Muslim. Gurunda silahkan. Oke, baik. Nggak bisa. Jadi diterangkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jadi Ruh Kudus Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu dalil. Ya, itu dalil. Nanti Tuhannya Kristen saya minta dalilnya, tulisan Lukas, Markus, dan Yohanes itu dari Tuhannya dengan kebenaran yang sudah jadi manusia. Kemudian diterangkan lagi, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah." Lagi-lagi dengan izin Allah, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terkait dengan Anda mengatakan Tuhan datang kepada Abraham, yang mempunyai kitab tidak mengimani kok. Orang-orang Yahudi tidak ada yang mengimani bahwa Hasem pernah nusul ke muka bumi. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab dua raja-raja, itu dijelaskan, benarkah Tuhan itu akan nusul ke atas muka bumi, berdiam bersama dengan manusia? Jangankan langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Jadi bagaimana mungkin kemudian datang kepada Abraham? Di dalam Kejadian 18 itu bukan Allah, tapi malaikat Allah. Itu kata siapa? Kata yang punya kitab, yang ngerti Ibrani. Ya, bukan kita yang hanya bisa membaca terjemahan dari kitabnya mereka.
Oke, saya kira begitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai Allah berkomunikasi dengan baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau kemudian Isra dan Mi'raj, ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatu, kemudian diterima kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mereka berdialog langsung. Nah, sekarang dialognya Lukas dengan Yesus aja dulu. Saya ingin tahu. Padahal mereka sudah berada di dalam tempat yang sama. Di Yerusalem. Di mana itu Lukas bertemu? Kok tulisannya setebal itu? Dari mana dia dapat tulisan sebanyak itu? Kapan bertemunya dengan Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia? Kalau kami, tadi saya sudah bacakan dalilnya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Tuhan Allah tidak perlu repot karena dia punya makhluk. Punya pelayan yang digunakan kemudian untuk mengutusnya menyampaikan wahyu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, sekarang Tuhan kalian yang turun ke muka bumi, lahir di sana, sekampung dengan Yudas misalnya, dengan Lukas. Kapan sang Tuhan ini bicara langsung kepada Lukas sehingga catatannya setebal itu? Bahkan kisah para rasul juga ditengarai dia yang tulis. Dari mana ilmunya Lukas? Pernah ketemu dengan Yesus? Silakan. Ya, nah ini aku sekarang ya dari Muslim terakhir. Tadi ini aku akan menyempurnakan jawaban-jawaban dari Gurunda. Ya, Gantian dong. Ini masih waktunya Muslim karena tadi Kristen pun ada beberapa orang menanggapi, kita tidak masalah dengan itu. Ini Muslim baru cuma 3 orang ya. Silakan. Iya, nanti abis ini izin saya yang Ya, nanti habis ini yang pertama Dalihan, kedua Irwan, ketiga pesan hamba Allah. Jangan berat sebelah lah. Nanti boleh saya minta waktu sedikit ya mengenai Injil Lukas ya, Polikarpus. Siap, aman. Nah, sekarang ini kalau mau mematahkan pernyataan Ustaz Juma ini gampang aja. Iya, gampang ya. Memang gampang kok. Nah, ini gampangnya begini. Muslim dulu. Ya. Tunggu. Oke, saya pamit dulu ya. Semua keluar Kristen. Minta maaf ya. Yang Kristen. Nah, ini jawaban untuk yang bertanya firman Allah. Kita buka Al-Baqarah 152, perhatikan. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Keluar semua. Bukan penulis. Lanjut lagi. Yang Kristen keluar semua. Kalau enggak saya kartu merah. Yang Kristen keluar semua. Kenapa tuh? Kenapa nih? Yang Kristen keluar semua. Saya kartu merah nanti. Kenapa? Karena tidak fair. Yang Kristen keluar semua. Kenapa? Iya, yang Kristen. Ya udah, kalau yang merasa tidak fair silahkan keluar. Iya. Tadi saya cuma berdua sama Ustaz saja. Gitu, nggak fair. Saya tahu argumen si Ustaz Zuma ini terlalu panjang. Oke, jadi gini ya, tadi umat Islam itu cuma berdua, Kristen berempat, kita nggak ada ngeluh, kalian nggak fair, kami nggak fair, nggak ada. Ustadz Wafi dengan Bang Zuma itu cuma berdua, Kristen menanggapi 4 orang, kita sabar dengerin itu. Tiba-tiba sekarang Bang Dali bilang, Kristen keluar semua, ini nggak fair. Kemana saja Bang Dali? Dari tadi kita diskusi panjang lebar loh. Umat Islam itu cuma 2 orang, bahkan saya menahan diri karena saya jadi moderator. Si Kores masuk menjadi narasumber baru 3 orang. Kristen ada berapa? Saya sebutin nama-nama Kristen di sini. Oke, saya sebutin ya. Ada Mikana. Ada siapa lagi? Ada hamba Theos tadi. Kemudian ada Irwan lagi. Siapa lagi? Saya sebutkan lagi ya. Tadi ada sebelumnya Ekhat udah keluar. Ekhat pun ikut. Berapa orang itu? Dan Muslim cuma 2 orang. Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Ketika Kores masuk langsung dikatakan kita nggak fair. Saya tidak masalah dengan ketidaknyamanan kalian karena kami tidak memaksa kalian untuk masuk di sini untuk diskusi. Tetapi jangan menetapkan apa yang kami di sini tidak pernah istilahnya merubah-rubahnya gitu loh. Ketetapan di sini adalah tadi nggak pakai waktu. Silakan kalian ngomong panjang lebar. Bahkan Mikana itu panjang sekali membicarakan tentang umat Kristen, kita sabar dengerin. Kita nggak ada bilang ini nggak fair, ini panjang banget, nggak ada. Jadi begitu. Kalau tidak tadi lu bilang itu ada panjang banget bertele-tele gitu, ada lu. Gue ingat. Bertele-tele, saya tidak pernah mengatakan Mikana bertele-tele. Apakah saya pernah mengatakan Mikana bertele-tele Mikana? Enggak, bukan kamu. Saya mau nanya sama Mikana. Mikana, apakah saya tadi pernah mengatakan Mikana bertele-tele? Oh, saya ingat kok.
Ya, Tadi saya kalau direkam tegaskan saya di udah sana. buktiin. Ini panjang lebar, ini nanti ujungnya kita nggak selesai. Kalau kalian nggak nyaman, kita nggak paksa kok kalian di sini. Ya, ini Zoom Muslim dan saya izinkan tadi Bang Arthur sebagai moderator karena Bang Dalihana baru masuk. Bang Dali dari tadi ditungguin nggak masuk, sementara diskusi sudah berlanjut. Supaya fair, saya izinkan Bang Arthur menjadi moderator. Kita aman dari tadi. Jadi kita nggak maksa kalian di sini. Kalau kalian nggak nyaman silahkan keluar, kita nggak paksa. Tapi jangan dong membawa framing mengatakan ini tidak fair. Dari tadi umat Islam cuma 2 orang. Bang Zuma dengan Ustadz Wafi. Kalian berapa? Ya, kalau kita bicara nggak fair. Oke, silakan. Silakan lanjut itu dari pun, saudara itu pun Muslim. saya sambil tidur. Ya, Bang Arthur, Ya, diatur. aku lanjut ya. Tadi mengenai perkataan Irwan tadi Al-Baqarah 152 udah aku kasih lihat nih. Ini, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Allah langsung berbicara pada Nabi Muhammad. Yang kedua sekarang. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu. Langsung Allah yang berfirman. Nggak ada kata-kata penulis di depannya. Nah ini ya. Ini bukti Allah langsung berfirman. Sekarang tunjukkan dalam Biblos, langsung Allahnya, bukan Allah, Theosnya yang berfirman langsung. Jangan ada maka Tuhan berfirman. Jangan ada kayak begitu. Karena itu kata-kata penulis. Ya. Gua tunggu sampai minggu depan. Nggak cuma sekarang doang. Ya. Itu pertama. Terus yang kedua. Tadi ada yang ngomong nggak tahu siapa bilangnya begini. Itu Musa berngomong langsung sama siapa? Sama Tuhan Israel. Ah masa? Mari kita lihat Santo Paulus yang aku urapi. Apa yang dia bilang? Ini ada di Kisah Para Apostolos 7 nomor 38. Di mana ayatnya? Kisah Para Apostolos 7 nomor 38. KPR. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Dar. Dan nenek moyang kita dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup. Dar. Masih kurang, kita lanjut ke 53-nya. Kamu telah menerima hukum Torah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Jedar, selamat datang di kebenaran. Udah mah yang berfirman malaikat, yang nyampein penulis, bukan nabinya langsung, bukan Tuhannya langsung. Jadi jangan menuduhkan sesuatu yang sebenarnya ada di dalam Biblos kalian sendiri, bukan di dalam Al-Quran. Al-Quran gak ada satupun kata-kata penulis masuk. Allah semua yang berfirman. Kurir-kurir malaikatnya nggak dianggap. Nggak usah dianggap itu kurir. Sama kayak kurir invoice. Nah kalian ini malaikat yang berfirman. 53 dan 38 Kisah Para Apostolos 7. Nah gua tunggu apologetnya mau kayak gimana. Dan gua berharap sola scriptura. Menjelaskan sesuatu dengan apa yang tertulis. Bukan dengan apa yang dipahami atau apa yang ditafsir. Selamat datang di era kebenaran Maibre. Silahkan dijawab. Oke, ya silakan dari pihak Kristen, saudara Kristen kita yang mau menjawab, menanggapi. Otoritas firman itu adalah pemilik Allah langsung. Sementara malaikat hanya penyampai pesan. Memang ada beberapa ayat yang disampaikan oleh malaikat berdasarkan firman. Nah, kalau misalnya brother Kores tadi mengangkat satu ayat apa? Ayat mana yang dibilang Allah pernah berfirman? Lalu bagaimana dengan Ahad? Surah Ahad itu yang menyatakan bahwa sesungguhnya adalah wahyu lagi. Ya. Nah, wahyu yang diwahyukan. Ada juga yang mengatakan begitu. Nah, kalau memang mau mengambil otoritas, tadi juga, apakah Allah pernah ada dinyatakan di dalam Alkitab? Kores, tolong dimute tuh Yudek itu, berisik. Oh iya, lanjut. Apakah ada, saya sambung ya, selanjut. Apakah ada Tuhan pernah berfirman kepada nabi-nabinya? Salah satu tadi saya dijawab di awal. Di dalam kitab Keluaran juga dijelaskan sekali, Keluaran 3 ayat 7. Kores baca sendiri aja. Keluaran 3:7 ya. Nah, dari mulai 6 juga bisa. Oke. Keluaran 3. Kita buka. Ya, lanjut dari saudara Kristen. Ya, di situ saya Keluaran kan bagian dari Torah. Ya enggak? Ya, kita kan membahas dari kitab. Lah ini Torah kata Paulus udah dikunci nih.
Tolong Malaikat yang biar berfirman. diselesaikan dulu Bang Torres. Lanjut dulu nanti tanggapi sama Bang. Nah, makanya saya bilang yang tangkap ada nggak di dalam Quran kalau Quran itu menyatakan Allah sendiri yang berfirman, gitu loh. Kalau misalnya merujuk ke Alkitab banyak sekali. Yang mengangkat masalah Torah tadi si Ustaz Juma sendiri. Nah, saya mau menanyakan hal ini kalau memang benar, gitu loh. Nah, Allah sendiri, Yesus sendiri sudah pernah berkata dalam firman-Nya dalam kitab Yohanes bahwa di dalam Yohanes 4:36 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jalan itu maksudnya jasad, caranya. Kebenaran itu adalah firman. Dan hidup itu adalah roh. Oh, Anda berbohong ini. Sorry, Anda berbohong. Sebentar, Perkara 3 nomor 7 ya. Maaf, sorry. Ini udah kelihatan. Biar diselesain dulu Bang Kores ya. Nanti kata-kata penulis ini. Sorry. Cari yang bukan kata-kata penulis. Tadi bisa bahwa kalau misalnya Anda berangkat nanti dibantah Kores, nanti dibantah biar Irwan selesai dulu. Ya, maksudnya datanya yang itu. Ini dan Tuhan berfirman ini kan perkataan penulis berarti ini. Iya, nanti ditanggapinya nanti setelah beres gitu. Nanti, nggak apa-apa. Ya, nanti nggak ada selesainya, nanti saling menanggapi. Lanjut dulu. Kalau Anda mengatakan membantah, baca lagi kitab Perjanjian di ayat 1-nya. Banyak sekali. Kalau mau mengupas, banyak, Kores. Silakan membantah satu persatu dari ratusan Allah sendiri yang berfirman. Ratusan ayat. Gitu loh. Kalau mau menjabarkan definisi satu-satu, silakan. Dari situ banyak sekali memang Allah sendiri yang berfirman. Nah, seperti tadi saya sampaikan. Ini layar gue kelihatan kan ya? Ya, kita lihat. Nanti dijelaskan apa nanti yang jelasin ya. Nanti jelasin Pak Kores sebentar. Ini sudah selesai. Saya belum selesai sedikit di sini. Saya belum selesai. Jadi kalau Kores mengatakan itu kata penulis banyak sekali dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu banyak. Kalau mau kita jabarkan. Jadi yang saya tangkap ini ngeblur sebenarnya jawabannya dari Ustadz Ahmad. Pertanyaan saya sederhana, ada atau tidak itu aja. Kalau nggak ada ya bilang nggak. Kalau ada ya di mana dalilnya, gitu aja. Simpel, sederhana sebenarnya, kita nggak usah panjang-panjang lebar kemana-mana, oke? Itu aja dulu. Terima kasih. Sekarang masih ada dari pihak saudara Kristen? Iya. Tadi banyak tuh, Bang Daliana katanya mau bicara itu. Bang Daliana coba, silakan Bang Daliana. Ya, silakan Bang Daliana, silakan. Dia mutung udah keluar, lanjut yang lain. Oh, udah keluar, udah lanjut yang lain. Ya, saya tanggapin sedikit aja karena juga sudah malam, saya nggak lama-lama juga. Iya. Ya, assalamualaikum buat Bunda Riva sama Kores ya, sama teman-teman. Waalaikum kunyin. Iya, yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Yang pertama benar tadi yang dikatakan sama Pak Ustadz bahwa memang Alkitab dan Al-Quran itu sudah berbeda. Jadi punya pengertian masing-masing. Ya, selama beberapa kali saya menyimak debat juga hasilnya tidak positif. Dan tadi sudah ada dikatakan dalam catatan saya bahwa Tuhan Yesus itu gagal. Teman-teman Muslim mau menilai begitu tidak apa-apa. Ustadz-ustadz mau menilai gitu nggak apa-apa. Tapi bagi saya Tuhan Yesus saya tidak pernah gagal. Nah, terus menanggapi yang dikatakan tadi Kores tentang Tuhan berfirman, itu kalau saya nggak hafal semua ya. Kitab Kejadian sampai Wahyu nggak hafal, saya mohon maaf. Itu saya lihat bahwa 2 loh batu itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Sebelum itu setelah itu dilemparkan kepada lembu emas itu, setelah itu Musa memahat sendiri. Tetapi pada awalnya 2 loh batu itu Tuhan sendiri yang tulis. Jadi Allah berfirman itu ada. Oke, saya itu saja. Terus saya saya tidak menanggapi tentang Al-Quran dan sebagainya. Bagi saya Yesus itu tetap Tuhan, dia raja di atas segala raja, dan dia ini sangat berkuasa. Saya pernah ada, ini pengalaman pribadi ya, tolong teman-teman Muslim juga cross check ya. Saya sempat ada di pertentangan tengah jalan tentang Islam dan Kristen. Secara logika saya memang Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu secara kuantiti di dunia menjadi agama yang nomor 1 di dunia. Setelah itu baru Muslim. Nah, saya sempat berpikir begini. Tuhan Yesus dan Allah Subhanahu wa taala. Allahnya Abraham, Ishak dan Israel dan Allahnya Muhammad. Saya sempat berpikir secara pribadi memang ini yang berbeda. Ya, saya sempat berpikir secara pribadi dan akhirnya saya memutuskan secara pribadi di Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diketukan dan sebagainya. Saya sedikit mengarah kepada Fiti daripada Bunda Riva.
Bunda Rifa, itu ada seorang wanita berjilbab yang mengatakan bahwa teman-teman muslim itu ada yang masuk ke neraka tetapi diselamatkan doanya dengan sawalatan atau apa ya, syafaat atau apanya Nabi Muhammad. Solawat. Ya, solawat ya, solawat di di neraka akhirnya pindah ke surga. Syafaat. Oh, syafaat, bukan sholawat ya. Saya sorry, tolong koreksi saya. Syafaat atau sawalat lah istilahnya begitu. Jadi teman-teman muslim yang diyakini adalah semua muslim masuk ke neraka tetapi ada beriman, syafaat atau syalawat tadi akhirnya pindah ke surga karena berdasarkan syafaat atau syalawatan daripada Muhammad. Ya, kurang lebih begitu ya. Benar atau salah sih? Bisa tanggapin dulu yang situ, betul ya? Itu penting Iya, saja. sudah selesai. Tema berarti ya. Saya lanjutin 1 menit Itu lagi. temanya udah beda Kung Yin ya. Nanti dengan saya terakhir saja saya tanggapi Kung Yin. Tapi kita masih aja bahas tentang apa yang sedang kita diskusikan antara Ustadz Zuma dan Ustadz Wafi melawan ada Hamba Theos, ada Irwan, ada Mikana dan teman-teman Kristen yang lain. Silahkan selesaikan dulu itu ya. Iya. Kasih. Karena saya juga nggak bisa lanjutin terlalu malam, ya maksudnya. Tapi bagi saya Tuhan Yesus saya nggak pernah gagal. Saya tempat menguji diri saya secara pribadi. Karena teman-teman muslim yang saya baca di VT-nya Bunda Rifa kayak gitu, saya minta sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan Yesus kalau engkau Tuhan dan engkau bisa berkuasa, engkau bisa menggagalkan fungsi daripada Nabi Muhammad yang mengambil orang yang dari neraka pindah ke surga. Itu saya secara pribadi. Nah, nanti kita di akhirat nanti kita akan buktikan apakah doa saya terkabul atau tidak. Bagi saya, itu nggak bisa didiskusikan, Mas Kung Yin. Apa perspektif Anda pribadi, apa yang belum terjadi itu tidak bisa kita diskusikan. Mohon maaf. Betul. Ini kan, makanya gini, itu kan sebelum saya turun, pribadi. sebelum saya turun, nanti gini aja sih secara simpel. Kita tetap bermasyarakat dan berdamai, biar nanti surga yang pilih. Oh, kami umat Islam begitu. Ya, jadi kita nggak bisa masuk ke ranah diskusi. Mohon maaf ya. Ya, oke. Dengan situ saya juga nggak terlalu tentang Al-Quran saya bahas-bahas enggak. Oke, saya itu saja pernyataan saya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Saya pamit ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Ya, tunggu sebentar Kung Yin, sebentar nggak usah 1 menit saja, 1 menit sebelum Bang Zuma sama Ustadz Wafi. Yang pertama yang harus saya sanggapi adalah mohon maaf Kung Yin, apa yang harusnya Anda sampaikan itu gunakanlah dalil dalam kitab suci Anda. Ketika Anda bicara bahwasanya Yesus itu akan menyelamatkan dengan dominasi, bahwa Kristen itu paling banyak di dunia, justru itu bertolak belakang dengan kitab Anda bahwa Yesus mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kung Yin, tolong pahami ayat itu ya. Terima kasih ya, itu saja dari saya. Kalau kita bahas akan agak panjang, ya, Bunda. Itu baca saja kitab suci, sampaikan. Jadi kalau asumsi pribadi itu tidak bisa diterima ya, diskusi. Nanti next Nanti time. sesi berikutnya lah itu dibahas lagi ya. Sekarang dari pihak baca aja itu dulu. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih. Mungkin besok malam aja janjian jam 8 lagi. Iya. Ya, dari pihak Kristen masih ada lagi apa kita pindahkan? Ada itu Yose sama Grace. Boleh lah Grace ngomong. Yose duluan nih udah resian tuh Brother Atur. Kasih waktu ya. Sekali ya. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua teman-teman. Shalom. Ya, shalom. Saya mau menanggapi saja. Saya terus terang tidak untuk mencampuri kitab orang, tapi meluruskan untuk yang di ayat Alkitab saja. Saya ada 2 poin yang saya dengar tadi. Pertama, kegagalan Tuhan Yesus itu ada tadi disebut karena Kristen ya, karena Paulus itu ya. Nah, itu saya mau luruskan. Itu kalau banyak dari teman-teman muslim itu sering menyerang dengan ayat Markus 12 ayat 29. Nah, itu kalau kita baca kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Nah, kalau teman-teman muslim mau tahu, itu sebenarnya diambil dari Taurat. Nah, itu Ulangan 6 ayat 4. Betul ya? Pernah baca pasti ya. Nah, Ulangan 6 ayat 4. Itu sama persis. Itu waktu itu Musa atas perintah Tuhan Allah sendiri untuk
memerintahkan kepada umat Israel semua ketetapannya. Tetapi yang sering dilupakan tidak membaca ayat selanjutnya. Coba dibaca ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Boleh. Ulangan 6 ayat. Sebentar. Bantu dari sini deh. Nah, Ulangan 6 ayat 14. Itu kan dari Ulangan 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini dipertegas lagi dengan firman-Nya yang di ayat ke-14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Nah, ini perintah kepada Israel. Coba kalau kalian lihat di peta itu, bangsa-bangsa sekeliling Israel itu siapa aja. Nah, kalau misalnya orang Kristen tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus, itu pasti mengikuti Allah di sekitar Israel. Nah, tapi orang Kristen kan mengikuti Tuhan Yesus. Kita berpedoman. Ngaco ini, ngaco. Ya lihat saja. Siapa itu? Dibaca saja ayatnya itu. Nggak boleh begitu Saya menyampaikan sopan, data dari Alkitab. Jadi bukan asumsi saya sendiri. Silakan dibaca. Asumsi. Ulangan 6 dibaca. Tolong keluarin aja tuh Res, dari tadi tuh si Yudek itu bikin rusuh terus. Lanjut, silakan Ibu Grace, silakan lanjut. Yang kedua tentang Kejadian 18. Tadi ada yang berkata kalau itu adalah malaikat. Tapi kalau kita baca sampai pasal 19, kalian akan menemukan 2 orang itu yang malaikat dan 1 orang itu adalah Tuhan Allah. Silakan dibaca sendiri. Ulangan 6 sampai selesai dan Kejadian 18. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Cakep. Nah, tuh Jose, Brother Rudy udah angkat tangan. Ya, siapa lagi yang mau bicara dari pihak saudara Kristen? Kalau enggak biar dialihkan ke saudara Muslim. Ini satu aja lagi. Halo. Ya. Nah, ini Jose dulu baru Chris Kusuma. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Saya Jose. Malam, Pak Jose. Oh, bukan Jose TA ya. Lanjut. Terkait, saya ingin berbicara tentang yang Pak Ustadz Zuma ya, yang terkait Hashem. Ya. Guru Unda memang ya. Bukanlah Tuhan bangsa Yahudi. Hashem itu Tuhan bangsa Yahudi. Menyebut Hashem oleh karena ada larangan dari perintah Tuhan yang melarang untuk menyebut nama Tuhan Elohimnya dengan sembarangan. Ha itu kudus, Shem itu adalah nama yang maha kudus. Tetapi bahwasannya nama Tuhan itu yang disembah oleh bangsa Yahudi itu jelas, Anochi Yahweh Eloheka. Itulah yang paling jelas. Hanya saya meluruskan bahwa Hashem yang dipanggil oleh ultra ortodoks dengan ortodoks, konservatif dengan reform, oleh karena kita tidak dilarang untuk menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya disebutlah dengan istilah Hashem. Ha itu kudus, Shem itu nama. Mungkin sekira untuk dari saya itu aja dulu ya. Untuk Pak Ustadz Zuma, salam kenal semuanya. Terima kasih Pak Yose. Ya. Sekalian pamit, sekalian izin karena udah berhubung malam ya. Iya. Ya, besok masuk lagi aja jam 8. Ya, biarlah diskusi ini jadikanlah diskusi yang benar dan sehat. Amin. Amen. Bahwasannya rambut boleh sama hitam, sampo berbeda bukan hal masalah yang besar. Iya. Kita boleh setiap kitab-kitab dan kita bicarakan sesuai dengan kitab kita dan Bapak bicarakan sesuai dengan kitabnya Bapak. Intinya seperti itu. Salam hormat, selamat malam. Kiranya selamat malam Pak Jose. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Lanjut. Sekarang siapa dari pihak Kristen? Saya Chris, Bang. Ya, Pak Chris, silakan. Masalah yang dibicarakan tadi untuk penyampaian firman Allah. Kalau dalam Al-Quran, saya mau pertanyaannya gini. Pertanyaan ya, silakan. Menambahkan mungkin dengan yang masih terkait dengan Bang Irwan tadi. Untuk pada saat
Allah berfirman kepada Nabi Muhammad kan melalui perantara Jibril. Ya. Sementara di terjemahan dalam bahasa Indonesianya saya melihat banyak kata kami di situ. Apakah di situ kata kami itu Jibril dan Allah atau hanya Allah saja dengan mungkin dengan siapa gitu? Saya kan nggak paham, makanya saya bertanya. Kalau disebut misalkan dia bersama-sama malaikat, sementara di Al-Baqarah pada saat malaikat disuruh bersujud kepada Adam itu Allah menyuruh malaikat, berarti Allah menggunakan kata kami di situ Allah dengan siapa? Karena itu kan Allah berfirman kepada para malaikat kan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mendingan langsung ditanggapi aja biar nggak ini dari pihak saudara Muslim. Aku pertama ya sebagai yang pakir ilmu dulu. Nah jadi nanti dilanjut Gurunda sama Ustadz Wafi. Jadi untuk soal kata kami itu majestic plural itu data-datanya banyak banget di Google lah, silakan dicari majestic plural itu apa. Contoh penggunaan dalam Muslim ketika mengucapkan salam itu assalamualaikum, bukan assalamu alaika. Padahal orangnya banyak. Padahal orangnya cuma satu. Tapi kita nyebutnya assalamualaikum. Kalau ngobrol Muslim, antum, bukan anta. Nah, begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Penghormatan untuk dirinya, nahnu, kami. Gitu. Jamak itu jadi menunjukkan keagungan dalam budaya Semit ataupun budaya England juga kalau nggak salah gitu. Dia nyebutnya bukan majestic plural, royal we itu. Simpelnya begitu. Terus sekarang kita balik lagi ke firman. Jadi belum bisa dibuktikan oleh Brethren Irwan bahwasanya memang ada kata-kata yang langsung dari Tuhan, bukan firmannya penulis apalagi firmannya malaikat seperti di Kisah Para Apostolos 7 nomor 53 dan 38 ya. Nih. Ini di sini lihat Torah 38. Tuh, sidang jemaah di antara malaikat yang berfirman. Nah, jadi Musa itu saling tukar firman dengan malaikat, bukan Tuhan. Kok begitu? Nah, kan gitu. Nah, ini diperkuat juga di 53. Nggak cuma soal firman-firman biasa, tapi juga soal hukum Torah. Ini sebenarnya tolong dibacakan Bang Kores biar Oke, siap. Kita ulang ya, yang 53 ya. Ini. Yang 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Tuh di Gunung Sinai. Nggak ketemu langsung Tuhan. Gitu, brethren. Lanjut lagi yang 58. 53 salah. Nah, kamu telah menerima, ini nomos ya, Torah doang harusnya nggak pakai hukum. Jadi Torah ini tuh. Karena nggak di dalam Yunani itu Torah itu ditransliterasi menjadi nomos. Kalau misalnya hukum Torah nomos dong atau nomou sebagai bentuk jamaknya, kan nggak gitu di dalam di dalam Yunaninya. Kamu telah menerima Torah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Perhatikan, yang berfirman malaikat gitu. Nggak percaya malaikat. Kita cek tadi ke Keluaran 7 yang dibawakan. Keluaran 3 nomor 26. Nomor berapa tadi? Nomor 6 sampai 7 ya. Nah, ini di sini lihat, perhatikan malaikat berfirman. Lagi ia berfirman. Nah, ia di sini tuh ya berarti malaikat. Dan ini adalah penulis gitu. Nggak mungkin Tuhan ngomong langsung tidak menggunakan kata ganti pertama. Kan gitu. Nah, ini juga. Dan Tuhan berfirman, lihat. Ini adalah sudut pandang ketiga. Sudut pandang ketiga dalam kejadian dialog ini. Inilah perbedaannya. Itulah kenapa nggak ada sama sekali firman Tuhan langsung di dalam Biblos kalian, baik itu Tanakh ataupun Novum Testamentum, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu nggak ada sama sekali gitu. Berbeda dengan Al-Quran. Sebelum kita lanjut mana firman Allah, coba cek dulu secara tertulis ada nggak Jibril berfirman di dalam Al-Quran. Nggak ada sama sekali. Yang ada Allah berfirman, dan Allah kadang menggunakan kata aku dan kami, menunjuk langsung kepada dirinya. Ini baru kitab suci yang langsung, obrolannya langsung antara nabinya dan Tuhannya langsung gitu. Nggak ada perantara penulis. Nggak ada sama sekali. Ini perantara penulis loh, masa mau dibandingin sama Al-Quran gitu loh my brethren. Disinilah harusnya mulai berinaugurasi pribadi gitu. Oh iya ya, ternyata memang ini kata-katanya penulis, bukan kata-kata Tuhan langsung gitu. Itu yang mesti diimani. Semua yang terjadi di dalam Biblos itu menurut perspektif penulis, bukan kejadian langsung. Berbeda dengan Al-Quran yang memang kejadian langsung dituliskan. Itu.
Terus berikutnya soal, oh iya, aturan dibawa juga ke ini loh tadi Ibu Grace. Ibu Grace itu tadi nggak membawakan yang soal ini loh. Ketika disebut mengenai jangan menyembah teos lain atau Allah lain, nah itu kan harusnya jadi pikiran juga gitu. Ini kan harus dibantai berarti orang-orang yang menyembah nama selain Yesus. Salah, nama selain Yosefave. Itu kan harus dibantai. Di mana perintahnya? Ini silahkan dilihat di Ulangan 13. Ini aku langsung tanggap 3 aja ya. Ulangan 13 nomor 6 sampai 11. Nah ini, Ya, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah yang lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Sekian, tetapi bunuhlah dia, jangan dibela. Itulah kenapa Yahudi bingung dengan Yesus. Yesus, apa itu Yesus? Gitu kan? Karena dalam Yahudi tidak ada pernah nama-nama orang akhiran katanya itu dengan huruf sin, nggak ada. Atau dengan huruf sigma, nggak ada gitu. Ini adalah sebuah nama yang benar-benar pure, nama Yunani gitu. Yesus itu bentuk kata nominatif sehingga belakangnya ada kata sigma gitu. Kalau misalnya bentuknya vokatif lagi ngobrol langsung, itu belakangnya pasti epsilon. Nah yang seperti ini kan, kalian tidak mengerti sayangnya gitu loh, sehingga kebenaran kalian dihalangi oleh terjemahan yang ada. Sekian yang bisa aku jelaskan. Siap, terima Tafadol, kasih Gurunda. Bang Kores. Silakan Ya. dari pihak saudara Muslim, ada lagi yang mau menambahi atau Gurunda? Ustadz Naja tadi mana Ustadz Naja? Oh iya. Iya, monggo Ustadz Zuma. Baik. Assalamualaikum Jadi- Pak Ustadz, silakan dilanjut. Baik, makasih. Jadi terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an itu tidak satu pun ayat yang kemudian diterangkan seperti yang dikatakan oleh Adinda Kores barusan. Berkatalah Jibril. Tidak ada seperti itu. Jadi ini kemudian laksana seperti apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 nomor 7 sampai nomor 16. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ruhul Kudus ketika dia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran itu hanya menyampaikan apa yang diterima dari Allah, disampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa ada penambahan kata atau pengurangan kata. Contoh misalnya ketika umat Islam itu ditanyai, kok Anda tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril, sementara tidak ada pernyataan malaikat Jibril bahwa dia adalah malaikat Jibril. Kenapa demikian? Karena malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan firman, bukan diutus untuk memperkenalkan diri. Itulah kemurnian Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan menyampaikan A, yang sampai A. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Makanya tidak ada dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api, dan seterusnya. Tidak ada seperti itu. Lalu kemudian tidak ada diterangkan bahwa malaikat Tuhan datang kepadanya. Itu tidak dinyatakan seperti itu. Karena kalau ada pernyataan itu berarti ada orang ketiga yang sedang memonitoring kejadian. Ada yang melihat, ada yang menulis. Kalau ini tidak. Allah menyampaikan kepada malaikat, apa yang disampaikan kepada malaikat, itu yang kemudian terekam oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian diterangkan Allah berfirman. Allah berfirman. Allah berfirman. Tidak. Tapi seketika itu juga apa yang tertulis, maka itulah yang dikatakan sebagai kalamullahnya. Tidak ada campur adu antara pernyataan malaikat dengan pernyataan penulis dan juga firman Tuhannya. Enggak disatukan. Yang dikatakan kemudian pernyataan Nabi Muhammad SAW itu adalah hadits. Yang dikatakan yang diterima dari malaikat Jibril itu adalah kalam. Itu adalah firman Allah. Nah, jadi ketika sahabat saya mengatakan, tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran Allah berkomunikasi langsung. Lah ini dia sedang berkomunikasi langsung. Ibarat
saya berkomunikasi dengan saudara menggunakan HP. HP-nya itu adalah malaikat Jibril. Saya sebagai orang yang berbicara kepada Anda secara langsung. Jadi Allah bercerita, menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui HP. HP-nya itu Jibril. Jadi apa yang berbunyi ya pada kalam Allah itu yang sampai kepada kuping baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau dikatakan Allah tidak pernah nusul ke muka bumi, duduk makan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Oh, memang tidak, karena konsep kami bukan konsep pagan. Dewa nuzul ke bumi, kemudian dia berbicara langsung kepada manusia, nggak seperti itu dalam Islam. Sama seperti nabi-nabi terdahulu. Makanya kami sajikan data bagaimana diterangkan Adinda Kores. Anda mengatakan Musa menerima langsung wahyu dari Tuhan. Dibantah langsung, dikasih lihat bukti ini loh. Malaikat loh yang datang. Nah, ketika di dalam perjanjian lama, Abraham ceritakan, Musa diceritakan menerima firman dari langsung kepada Allah. Ini loh buktinya, Keluaran 3, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam menyala api. Lalu kemudian data-data selanjutnya, maka Musa berkata, dijawab lagi apa? Ketika Tuhan melihat Musa menyimpang untuk memeriksanya. Nah, ini bukti bahwa yang dikatakan Tuhan di di data-data selanjutnya itu adalah malaikat. Lalu ia berfirman, siapa ia? Malaikat. Apa kata malaikat ini? Akulah Allah. Akulah Tuhanmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Apakah itu adalah Tuhannya Abraham yang berkata? Tidak. Malaikat yang berkata kepada Abraham, akulah Allahmu. Yang berkata itu adalah malaikat. Nah, makanya Yesus ketika ingin dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, di dalam Yohanes 10, nomor 34, nomor 34, nomor 35, 36, itu klarifikasinya Yesus. Kenapa dia dilempari batu? Karena dia mengaku dan menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengatakan, lihat kitab Taurahmu. Bukankah di dalamnya tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Aku diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka aku adalah Allah. Nah, ini yang terjadi pada malaikat. Ketika datang kepada Abraham, ketika datang kepada Musa, apa yang dikatakan? Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Siapa yang berkata seperti itu? Malaikat. Dia mengaku Allah. Kenapa dia mengaku Allah? Karena dia adalah penyampai firman. Dan Yesus mengiyakan, siapapun yang menyampaikan firman, dia adalah Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri atau berbicara tentang firman Allah? Ternyata lagi-lagi di Wahyu 1 itu, nomor satunya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Bapa kepadanya. Berarti Alfa dan Omega adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus, yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kesalahpahaman kemudian adalah ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Oh, seakan-akan Yesus yang Alfa, padahal dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Malaikatnya yang disembah. Padahal dia hanya menyampaikan firman, tapi dia mengaku Allah. Sama seperti Yesus. Andaikan Yesus naik ke puncak gunung yang paling tinggi, lalu kemudian dia menyeru kepada seluruh manusia, wahai manusia, akulah Allah, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Maka orang yang akalnya sehat tidak akan mau menyembah Yesus. Kenapa? Yesus lagi sedang membacakan, menyampaikan firman Tuhannya. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Dan aku katakan untuk aku sampaikan. Jadi Yesus itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan, akulah Tuhan, dia sedang mempraktekkan perkataan Tuhan, kalimat Tuhan. Makanya dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka Bani Israel percaya kepadaku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu bukti. Makanya umat Islam itu sehebat apapun Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran, sehebat apapun teman Kristus menceritakan tentang Yesus, kami tidak bergeming sedikit pun untuk merubah iman kami. Dia adalah utusan Allah yang suci untuk merubah menjadi menyembah diri kepada dia. Karena dia adalah hanya penyampai firman. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas wejangannya. Umi Rifa. Halo? Iya, Brethren Arthur. Dilanjut. Kalau sekarang nanti kita sampai jam berapa nih rencananya biar kita... Oke, kita closing statement aja juga nggak apa-apa. Nanti jangan closing statement.
Nanti rencana mau sampai jam berapa nih biar kita mau sampai jam udah 1 jam setengah ya. Sampai sahur. Boleh Ini respon sedikit sebelum saya closing dulu. Tapi 2 kali balikan lagi aja, 2 kali balikan lagi aja. Iya Gini boleh, aja, gini boleh aja. Irwan. Setiap saya turun ya. kita kasih kesempatan closing statement tiap ini ya, tiap Ya, orang-orang siapa yang mau turun aja, siapa yang mau buru-buru Ya. turun silakan closing statement. Irwan Ya, katanya turun, silakan closing statement. Mikana juga Silakan. ingin saya dengar, saya lihat itu. Iya. Jadi yang Silakan lain- closing statement, Ya, siapa yang mau closing statement ya. Jangan yang closing yang enggak yang mau lanjut. Ini Iya, maksud saya begitu. itu dah. Jadi mumpung udah tengah malam. Itu ya, jadi kita ikutin yang dibilang Unik ya. Sebelum ke Irwan, kita ke Mikana dulu. Mikana kasihan. Tadi udah dandan loh buat video, cuma jarang ngomong. Lanjut Mikana. Kores mah ada aja dandan. Rius tadi kan itu berlipstick. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Kak Mikana. Saya pun sebentar lagi akan turun juga, tapi saya mau menanggapi sedikit ya. Kepada Ustadz Juma yang saya kasihi, kalau nubuatan tentang Yesus bangkit itu di perjanjian lama itu banyak ya. Salah satu contohnya Mazmur 16 ayat 10, Mazmur 34 ayat 10, Mazmur 118 ayat 17, Hosea 6 ayat 2, itu semua nubuat tentang kebangkitan Mesias. Terus tadi Ustadz Juma bilang tidak waktu Yesus berfirman aku adalah Alfa dan Omega. Itu sebenarnya Tuhan Yesus bukan membacakan firman di atas Allah gitu kan. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, di mana dia adalah Alfa dan Omega. Karena di Yesaya 48 ayat 12 Tuhan Yesus berfirman sebelum dia turun ke dunia, dia berfirman kepada orang Israel bahwa dia adalah yang awal dan yang terkemudian. Dia kemudian mengulangi firman-Nya itu ketika memberi penglihatan kepada Rasul Yohanes bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yaitu di Wahyu 20 Wahyu 22 ayat 13 ya. Jadi semua itu adalah firman Tuhan Yesus, dia adalah Allah itu sendiri. Dan saya minta maaf kepada Ustadz Juma bahwa Bapa Yahweh itu Tuhan Allah itu sendiri berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kores yang saya kasihi, bahwa semua firman Tuhan yang ada di Alkitab itu kita harus tahu dulu ya, bahwasanya memang Tuhan banyak berfirman kepada nabi-nabinya, tidak langsung hari itu ditulis, tetapi ada juga seperti yang dibilang Koko Queen itu, waktu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, dan itu tulisan tangan Tuhan sendiri. Dan supaya Kores tahu, banyak Tuhan berfirman kepada nabi-nabinya, dan semua yang ditulis nabi-nabi itu adalah firman Tuhan yang telah disampaikan kepada nabi-nabinya. Jadi Tuhan sendiri yang berfirman, bukan hanya malaikat. Memang malaikat sering juga menyampaikan firman Tuhan ya, menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi banyak juga Tuhan menyampaikan langsung firman-Nya kepada nabi-nabinya, dan juga bahkan bukan hanya berfirman ya melalui hanya suara, tetapi Tuhan menunjukkan dirinya sendiri kepada nabi-nabinya. Seperti ini, nama suara siapa sih? Bisakah saya bicara? Siapa itu? Lanjut Okay. Mikana. Nah, jadi Tuhan sendiri saja sampai menunjukkan dirinya ya kepada Abraham di pohon terbantin, di mana 2 itu malaikat dan 1 Bapa Yahweh itu sendiri, bahwa sampai Abraham juga membuat makanan ya untuk mereka gitu. Jadi Tuhan sendiri itu banyak ya Kores di Alkitab, bahwa dia berfirman sendiri kepada nabi-nabinya, bukan hanya malaikat. Bahkan Tuhan sendiri sudah sering datang itu teofani ya kepada nabi-nabinya sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan pada kalian semua. Saya mengasihi kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan hanya di dalam Dialah kasih karunia keselamatan. Terima kasih. Aku turun dulu ya. Terima kasih Kak Rifa. Aku sayang kakak. Ya, selamat tidur. Semoga hidayah Allah sampai ketika tidur. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Kak Mikana. Saya respon juga nih, mau. Silakan, ada lagi yang mau closing statement? Ya, tadi juga ada disampaikan. Terima kasih atas informasinya Ustadz Juma. Tadi juga walaupun selisih beda pendapat dengan si Kores juga. Kores bilang ada, tapi Ustadz Juma bilang nggak ada. Ini jadi nggak janjian dulu pada saat di awal diskusi. Nah, sebentar, Davis. Sebelum aku closing statement. Jadi begini, brother. Kalau misalnya dibilang, tadi pertanyaan saya di awal, adakah ayat bahwa yang mengatakan bahwa Allah pernah berfirman kepada Muhammad, atau berbicara, berdialog lah,
Setidaknya gitulah. Tapi kalau Ustaz Juma melintir sini, melintir sana. Nah, perbedaan di dalam Injil, salah satu ayatnya mengatakan, saya tanggapi dulu mengenai tadi yang perihal penulis. Tuhan itu bukan penulis, walaupun dia pernah menulis loh batu. Jadi yang menulis itu adalah umat-umatnya. Dia menyampaikan firman-Nya. Nah, terkait dengan perbedaan yang tadi Ustaz Zuba sampaikan, bahwa Al-Quran disampaikan oleh Malaikat Jibril. Beda sekali, sangat jauh sekali, timpang sekali dalam Injil. Salah satu contohnya ini, ketika Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Jadi pada saat Yohanes membaptis Yesus, di situ Allah sendiri yang berbicara, yang turun dari sorga. Saya baca sedikit ya, di Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan di sini banyak saksi selain Yohanes Pembaptis, murid-murid yang membawa dibaptis oleh Yohanes sendiri. Jadi itu yang sedikit perbedaan antara kita. Mungkin perlu pembelajaran lagi ke depan supaya berdiskusi juga lebih enak. Ada solusi dalam berdiskusi, kita juga mau yang fair. Artinya tuh kita kayak tanya tanya minta dalil, jawab dalil gitu loh. Mungkin itu yang mau disampaikan. Salam ya buat teman-teman semua. Saya mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Boleh saya sebelum saya turun Pak, maaf, boleh minta waktu sebentar sebelum saya turun? Ya, closing statement ya. Iya, closing statement Pak. Ya. Ya, closing statement seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi Ibu Mikana sama temanku yang satu itu sudah jelas, dan memang pada Yesaya 63 ayat 9 itu jelas menuliskan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat. Dia tidak akan mengutus utusan atau duta, tapi dia sendiri. Nah, jika kita kembali ke Keluaran 6 ayat 2, perbincangan Tuhan dengan Musa, jelas Tuhan berkata bahwa aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Itu jelas bahwa dengan namanya Tuhan, dia belum menyatakan diri. Dan jika kita juga kembali ke Yesaya 52 ayat 6, di situ jelas tertulis bahwa begini, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Dan itu jelas bahwa nanti manusia akan mengerti bahwa saat itu yang berbicara adalah Tuhan. Dan itu telah Tuhan Yesus jelas, Tuhan Yesus membenarkan hal itu pada Yohanes 17 ayat 6, bahwa Yesus itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus itu, jadi Yesus itu nama Tuhan Pak. Jadi memang dari kitab Perjanjian Lama itu ada lebih dari 3.000 nubuatan bahwa Tuhan sendiri yang menjadi Mesias yang akan turun ke dalam dunia yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Dan jangankan itu, sampai tempat kelahirannya pun, cara matinya pun, semua perjalanannya pun, dia mengendarai seekor keldai, itu sudah dituliskan ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Yaitu saya sampaikan singkat aja Pak, untuk menambahkan teman saya Pak. Ya, makasih Pak. Saya langsung turun ya Pak ya. Ya, saya langsung turun Pak ya. Terima kasih. Terima Pak waktunya Pak ya. Terima kasih ya, nanti gabung lagi kapan-kapan masuk ke sini. Ya, terima kasih. Yak Muslim Yak, aku dulu Gurunda baru Ustaz Taufik. Ini closing dari Muslim. Ya. Memang inilah kenyataan yang ada ya, bahwasanya seperti yang gue bilang di awal, tokoh-tokoh perjanjian baru itu tidak ada sama sekali yang menyembah Yesus, memuliakan berlebihan kepada Yesus, apalagi sampai kepada berdoa kepada Yesus secara linguistik maupun secara textual proof, itu nggak ada sama sekali. Lalu soal ya ini mungkin memang sedikit mengguncang dan sedikit juga menjadi pengetahuan baru bagi kekristenan. Bahwasanya memang seluruh Torah yang turun itu datangnya dari malaikat-malaikat ternyata gitu kan. Ini yang sedih gitu. Dan di Al-Qur'an malah sudut pandang pertama yang digunakan ketika ngobrol itu. Ini baru firman dari Tuhan langsung, bukan firman penulis. Ini yang perlu menjadi perbedaan dasar antara Islam dan kekristenan, di mana yang satu firman penulis, yang satu firman Allah gitu. Ini yang membedakan. Lalu kemudian mengenai Yohanes 3 nomor 16, ini juga kalau misalnya enggak di situ bukan ngobrol sama Yesus ya, itu lebih tepatnya ngobrol sama penulis begitu. Kita perhatikan Yohanes 3 nomor 16. Di sini bisa kita lihat mana Yohanes tuh di bawah.
Nah ini Yohanes, kemudian 3. Dan nggak ada saksi sama sekali, yang menyaksikan hanya penulis, bisa kita lihat. Nah ini ya. Yohanes berapa, Bre? Yohanes berapa sih yang itu tuh? Yohanes 1 kalau nggak salah ya. Bukan Yohanes. Matius 3 nomor 16, salah gua, sorry. Matius 3. Nah, ini kan. Nah, ini perhatikan. Kita dari Yesus dulu deh. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, perhatikan, ini firman penulis. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Firman penulis, bukan Tuhan. Atau kalau gua kasih purnya gini, apa ya? Kasih purnya gimana ya? Ini penulis yang mendengarkan firman Tuhan tersebut karena tidak ada testimoni dari Yesusnya bagaimana. Gitu loh. Ini yang membedakan Al-Qur'an dengan Biblos lagi-lagi. Maaf 1000 maaf. Ada perbedaannya. Sudut pandang cara berdialog ini menentukan mana yang langsung, mana yang tidak langsung. Gitu. Lalu soal Mikana lagi nubuat lagi. Gini loh. Kalau misalnya soal nubuat, ini lihat ya, nubuat perhatikan. Kita bawa soal Yeskiel. Ini akan gua bawakan 2 nubuat. Pertama kita Yeskiel. Yeskiel ini di zaman Raja Israel sudah nggak ada. Di Israel, Yeskiel ini di zaman pengasingan gitu oleh Nebukadnezar. Udah diasingin ini Yahudi dan raja-raja dari keturunan Daud, kemudian Salomo, kemudian ke bawahnya itu udah nggak ada sama sekali. Sehingga dalam firman penulis ini Yeskiel bernubuat. Nah, gimana nubuatnya? Kita bisa lihat Yeskiel 45 nomor 22. Perhatikan apa yang akan dilakukan oleh raja yang akan datang berikutnya. Raja dari segala raja kan? Nah, lihat ini. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penebus dosa ini karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Buat apa penyaliban? Kalau misalnya Yesus datang lagi, kemudian Yesus mengorbankan dosa lagi untuk mensucikan dirinya dan juga penduduk seluruh negeri. Buat apa? Ya buat menebus dosa dari percaya bahwa penyaliban itu menebus dosa. Nah kayak gitu jadinya. Ini nubuatan raja yang akan datang dan ini langsung dari Yahudi. Gitu. Itulah kenapa ya Israel di sana dari tahun 2019 sedang pembangunan bait suci ketiga. Gitu karena lembu merahnya sudah ketemu, Mesiasnya juga sudah ketemu, tapi sedang disembunyikan. Ini dalam logi Yahudi ya, dan itu sedang terjadi sekarang gitu. Mereka sedang siap-siap untuk melakukan nubuat ini, Yeskiel 45 nomor 22. Ya siapa tahu Yesus kan? Nah, gimana tuh kejadiannya tuh kalau kayak begini? Nah, berbahaya kan? Berbahaya juga, fatal. Kemudian soal nubuat mengenai penggenapan itu bisa kita lihat juga dari perkataan Salomo di dalam Amsal. Amsal 21. Lihat, perhatikan di sini. Gua orangnya sola scriptura ya. Gua tidak mengimani apa yang ditafsir atau pemahaman dari pribadi. Apa yang tertulis itu yang diimani. Perhatikan ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Nah, di sini akan menjawab siapa yang disalib itu. Nah, kalau misalnya yang disalib ini adalah untuk menebus, maka yang ditebusnya adalah orang-orang yang benar. Kemudian korbannya apa? Ya, korbannya adalah orang yang fasik. Maka dari itulah bisa dikatakan memang yang disalib itu yang diserupakan. Karena kalau tidak diserupakan, maka batal ini nubuatnya, my brethren, my sister. Batal ini nubuatnya loh. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ini kan fatal sekali kalau Yesus dibilang adalah orang fasik, iya enggak? Gitu loh. Maka dari itu, imani apa yang tertulis secara linguistiknya, maka kalian akan menemukan kebenaran yang menuntun kalian kepada hidayah Islam, insya Allah. Lanjut yang terakhir, my brethren. Belum menyatakan diri ya. Tadi siapa ada yang ngomong belum menyatakan diri. Ini juga apa tadi tuh?
Oh iya, ada 2 poin. Pertama, nggak ada di dalam sejarahnya Yahudi kalau misalnya kita melakukan sebuah korban, baik itu lembu, kambing atau domba atau tekukur atau merpati atau tepung, itu korbannya hidup lagi nggak ada gitu. Karena kalau hidup lagi, my brethren dan sister, itu batal penebusannya karena tidak menyembelih dengan benar gitu loh. Nah sekarang Yesus hidup lagi, ya batal penebusannya secara apa? Secara syahitat kodasim dari Yahudi atau dabihahnya Yahudi atau tata cara penyembelihan yang koser kata Yahudi. Ini batal. Terus yang kemudian dosa zina, dosa membunuh ini dilenyapkan selamanya. Lah Yesus matinya selamanya enggak? Cuma 3 hari kan? Ya makin-makin enggak terbayar, my brethren, my sister. Nah cuma 3 hari. Manusia sekarang ada berapa? 7 miliar orang. 3 hari nembus berapa orang? Buat gue pribadi, perspektif gue pribadi, ini namanya apa ya? Ini namanya gagal bayar. Namanya gagal bayar ini. Iya, gitu. Contohnya begini, kita punya pinjaman ke bank, terus kita bayar janjiannya misalnya 15 juta, terus kita bayar 3 juta. Baru kita bayar 3 juta udah kita ambil lagi uangnya. Ya masih ada dong utang kita jadinya. Gitu. Inilah logika-logika simpel yang kayak gini yang perlu kita kita jadikan inaugurasi pribadi. Yang terakhir sekarang mengenai belum menyatakan diri. Ini kita akan mengarah kepada Allah Bapa berarti ya. Belum menyatakan diri. Itu kan adanya di Keluaran 6 nomor 3 ya. Ini menandakan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang benar. Kenapa? Karena begini. Di Keluaran 6 nomor 3 bisa kita lihat, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ini adalah sebuah kebohongan. Kenapa bisa begitu? Banyak data-datanya, gue bisa ngambil dari luar Biblos juga, di mana bangsa Mesir dan bangsa Edom sudah mengetahui Yahweh terlebih dahulu daripada Israel. Cuma itu makan waktu karena ini closing statement. Gue akan buktikan satu aja dari Biblosnya. Ketika dia ngomong belum menyatakan diri, my brethren and my sister, perhatikan. Di Kejadian 4, nomor 1, ini Hawa udah tahu nama Tuhan. Nah ini, maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dar, Hawa udah tahu. Gak mungkin Tuhan yang asli, Tuhan semesta alam, berdusta atau lupa dengan apa yang dia telah lakukan di masa lalu. Inilah kebenaran itu. Gua mengundang semuanya untuk mempelajari Islam dengan baik dan benar. Dan objektif terhadap data-data baik dari Yahudi, Kekristenan, Ortodok, Katolik maupun Protestan dan juga Islam supaya tahu apa yang dipesankan oleh nabi-nabi yang menjadi perantara Tuhan kepada kebenaran itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Gurunda tafadol dan Ustadz Wafi, silahkan. Iya, terima kasih Bang Kores. Silakan dilanjut Pak Ustadz. Closing statement-nya. Terima kasih. Saya sedikit aja. Yang pertama ketika dikatakan inilah anakku kepadanya aku berkenan. Saya katakan bahwa ya cuman itu, kalau itu adalah firman Tuhan, cuman itu firman Tuhannya. Inilah anakku, padanya aku berkenan. Ya cuman itu. Yang terdengar dari langit itu, dari surga ya cuman itu firman Tuhannya. Selebihnya catatan-catatan Lukas, Markus itu dari mana dia dengar? Artinya bahwa ketika diterangkan dalam Al-Quran, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu adalah perkataan Allah langsung. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika, dari Tuhanmu bil haqqa, dengan kebenaran. Lalu diterangkan kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Seizin Allah, Allah yang memerintahkan kemudian menyampaikan perkataannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak kemudian wujud Allah itu nusul ke bumi, tidak. Karena beliau itu bukan makhluk. Nah, tidak ada istilah inkarnasi jadi makhluk kemudian dia berkata. Itu yang sahabat harus pahami. Kemudian ketika dikatakan Tuhan sendiri yang menyelamatkan, bukan duta dan bukan utusan. Anda belajar dari mana selama ini? Kok nggak tahu kalau Yesus itu dari mulutnya sendiri ngaku utusan? Ada ratusan ayat yang mengaku Yesus itu adalah utusan. Oleh karena itulah Anda sedang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri.
Karena Yesus ngaku utusan. Aku diutus. Nah tuh, siapa yang mengutus? Sang pengutus. Yang diutus dia siapa? Yesus. Sementara Tuhan sendiri yang menyelamatkan, bukan duta, bukan utusan. Makanya Yesus ketika dia datang, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ternyata ada kemudian hakikat pribadi yang lebih berkuasa. Yesus hanya utusan. Tidak semua orang yang menyuruh aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti ada yang memiliki otoritas tertinggi, bukan Yesus. Makanya dikatakan bukan duta, bukan utusan. Berarti bukan Yesus, karena Yesus adalah utusan. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting. Apa? Kesaksianku lebih penting daripada Yohanes. Ini Yesus sedang bersyahadat ini. Mempersaksikan tentang dirinya. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang bersaksi tentang diriku. Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti dia adalah utusan Bapa. Berarti dia bukan penyelamat itu. Kemudian terakhir, saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah nama Tuhan itu sendiri. Sahabatku, perintahnya jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kok bisa-bisanya Anda menyebut Tuhannya Bani Israel dengan sebutan orang Yunani? Dari mana ke mana kemudian itu? Sementara yang empunya kitab aja, menyebut nama Tuhannya saja mereka takut. Paling dia mengatakan Adonai, menyebut dengan sebutan Hasem. Nggak ada itu menyebut nama sembarangan dengan menggunakan nama orang Yunani. Yesus Kristus, nggak ada yang kayak begitu ya. Jadi saya kira kita masih butuh proses untuk dialog lebih panjang supaya kajian-kajian kita lebih terjabarkan dengan baik dari Islam maupun teman-teman Kristen. Kalau dialog ini kemudian ada sedikit ketegangan, biasalah, itu wajar. Atau ada dari saya bahasa yang nadanya tinggi, saya minta maaf. Itu adalah cara saya mengusir rasa ngantuk di dalam berdebat. Karena ini udah jam berapa? Udah jam 1 di sini ya. Ya, jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman Muslim, saya minta maaf. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan Kristen. Anda semua luar biasa. Anda adalah sahabat-sahabat kami yang baik. Dan kami percaya bahwa keberadaan Anda, teman-teman, datang ke sini itu semata-mata untuk memberikan yang terbaik dari sisi agama kita masing-masing. Demikian, salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Terima kasih atas closing statement-nya. Silakan ada dari pihak saudara Muslim yang mau melanjutkan. Closing statement. Terakhir ya. Ya, terakhir. Terakhir. Sedikit saja karena sudah disampaikan panjang lebar dan jelas oleh Mas Kores dengan Ustadz Zuma bahwa kalau kita mengatakan ayat Al-Quran itu bukan dari Allah karena tidak ada perbincangan langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad, itu justru pernyataan yang salah. Karena kalau kita bandingkan ayat dari terjemahan saja, kita buka di terjemahan Al-Quran dengan terjemahan Alkitab yang ada di Indonesia. Justru kita akan memahami bahwa Alkitab itu adalah penulis, ya, pembicaraan penulis. Kalau Al-Quran justru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita membacanya dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, langsung Allah, bahwa Allah itu Esa. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad bahwa Allah, qul a'udzu, aku berlindung kepada Allah, birabbil falaq, Tuhannya cakrawala. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya para manusia. Semuanya jelas. Dan dari gaya bahasanya berbeda dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu gaya bahasa penulis. Dari firman, kemudian berupa menjadi Allah. Itu kan kabar dari Yohanes. Sedangkan Al-Quran tidak seperti itu. Kalau membahas ayatnya. Kalau konsepnya tambah panjang lagi nantinya. Kalau konsep tentang malaikat, kemudian innahu laqaulu rasulin karim, bahwa semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu dari Allah langsung melalui Rasul, bukan Nabi Muhammad ya, sebagaimana yang diucapkan oleh teman-teman Kristen, bahwa Rasul dalam innahu laqaulu rasulin karim adalah Nabi Muhammad. Bukan, itu artinya utusan. Malaikat yang dibawa oleh malaikat menuju Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita memandang dari segi sejarah, jelas sangat berbeda.
dan otentik Al-Quran tidak akan pernah bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun bahwa itu tidak ada campur tangan dari malaikat ataupun pihak-pihak lain. Mungkin sekian. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan, ada yang mau closing statement lagi? Saya mohon ya untuk ini karena sudah malam. Iya. Boleh ya? Boleh Bu. Kita closing statement ya terakhir gitu. Nanti besok Saya mau ini aja menanggapi yang itu closing sekaligus ya, yang untuk Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang dikatakan itu bukan statement atau perkataan Yesus ya, tapi kalau kita baca di Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 2 ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kemudian hal yang kedua, itu tentang yang tadi ada disebut kok Allah Israel itu sepertinya kejam, sedangkan Tuhan Yesus itu penuh kasih. Itu berbanding terbalik ya. Itu sekaligus saya nanti menanggapi untuk yang Yesus itu bukan Yesus itu utusan. Jadi kalau menurut kami Yesus itu Tuhan. Jadi kita bisa lihat di dalam Yeremia 31 ayat 31, itu saya bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Nah, ini Tuhan yang berkuasa atas mereka itu menandakan kalau Allah itu memang punya hak mutlak. Terserah dia mau menyuruh, memerintahkan untuk misalnya siapapun yang tidak beribadah kepada dia bisa menyuruh membunuh. Nah, itulah digambarkan di dalam perjanjian lama itu, Allah kita itu seperti itu. Dia punya hak mutlak berkuasa atas umatnya. Kemudian yang selanjutnya ayatnya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan ini dinyatakan melalui Tuhan Yesus juga. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh, dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi inilah bentuk Tuhan, istilahnya dalam Alkitab itu merealisasikan, Yesus itu merealisasikan kalau dia itu adalah Bapa Yahweh itu. Dan itu dilanjutkan dengan di Maliaki 3 ayat 1. Coba kita baca. Maliaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan itu menjanjikan kelepasan. Istilahnya kenapa disebut malaikat perjanjian itu? Karena itu seperti malaikat yang penyelamat gitu loh. Nah, itu menunjuk kepada Yesus. Coba kita baca di dalam Matius 11 ayat 14. Kita baca ya, Matius 11 ayat 14. Coba agak dipersingkat aja Bu, soalnya udah malam. Ya, ini terakhir ini, Matius 11 ayat 14. Ya. Tadi ada yang lebih panjang ya. Saya bacakan coba. Matius 11 ayat 14. Di pihak muslim kamu, ini ya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi yang tadi dikatakan di Maliaki itu
menyebut utusanku itu adalah Yohanes Pembaptis, dan Tuhan sendiri yang akan datang dipersiapkan jalan oleh Yohanes Pembaptis itu, Tuhan Yesus itu. Jadi itu saja statement saya, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang akan datang di dalam janjinya Tuhan pada perjanjian lama, dia akan mengadakan perjanjian baru. Ya, terima kasih Bu Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam. Ya, ada lagi yang mau closing statement? Bang Arthur, sebelumnya Ya, umat Islam sudah closing? Sudah? Oh iya. Nggak tahu, sudah closing tapi nggak tahu masih ada yang mau lagi nggak? Tadi udah sebagian. Sudah Bang Zuma, Ustadz Wafi, dan Kores sudah clear? Sudah selesai? Tadi sudah, iya. Oke. Saya mau ngomong lagi nih, Umi Rifa nih, saya nanti disiapin aja moderatornya selain saya, takutnya saya lagi ada kesibukan lain gitu. Boleh. Jadi Untuk gini, ke depan, ya. Bang Arthur ditinggalkan nomor handphonenya di kolom chat. Jadi Iya. kita bisa ukur, karena saya kan tadi lewat Bang Dali, tapi tadi saya lihat Bang Dali agak ngambek ya. Yang pertama. Iya, biasalah. Ya, yang kedua Ya, setelah mungkin. dari moderator Kristen yaitu Bang Arthur, Bang Dali masuk, kemudian dia tidak menyimak awal, kemudian seolah-olah kita melakukan sebuah ketidakadilan, padahal Iya. dan di sini juga didampingi sama Bang Arthur. Jadi Bang Arthur tolong diapain nomor handphonenya di chat. Jadi saya nanti ngasih link Zoom-nya ke Bang Arthur. Silakan dikoordinasikan dari TikTok. Nah, saya rasa teman-teman apologet yang di TikTok juga sudah punya WA sendiri kan. Silakan Iya. Bang Arthur koordinasikan. Saya harap Bang Arthur bisa jadi penyambung lidahnya umat Islam untuk teman-teman ada dari Kristen yang ingin diskusi dengan siapa. Kalau H2H atau debat tim, silakan diajukan kepada kita dengan tema-tema tertentu biar nggak meleset seperti yang kita katakan. Kasih tema, karena tadi kita tidak membawa tema yang jelas karena kan mendadak kita ngobrol. Mendadak. Iya. Jadi kacau balau semua, tema dibicarain panjang. Ini permulaan kita diskusi di sini, Bang Arthur. Terima kasih sudah menemani Ya, saya. terima kasih. Assalamualaikum. Nomor handphonenya ditinggalkan. Biar saya nanti Iya, kontak Bang Arthur untuk diskusi selanjutnya dengan teman-teman seperti Irwan, Ekhat dan siapapun, dengan Kores dan lain-lain. Jadi dari teman Kristen sudah selesai semua closing statementnya. Mungkin kalau ingin diskusi lanjut lagi silakan, enggak apa-apa. Teman-teman Muslim juga begitu. Ada yang ingin diskusi lagi dengan di sini kita masih ada teman-teman Kristen yang ini ada Kristen Antioquia Subordinate, juga masih ada siapa dari ini sudah pada pergi ya. Dari teman-teman TikTok sudah pada pergi semua ya? Kurang tahu juga tuh ya. Saya soalnya nggak bisa lihat semua. Iya, saya rasa sudah. Jadi umat Islam ada lagi yang ingin ditanggapi sebelum Bang Arthur juga ingin closing statement sebagai moderator. Nanti kita akan koordinasi dengan Bang Arthur saja untuk tema selanjutnya karena apologet Kristen dari TikTok itu rame, banyak. Iya, rame. Itu belum semua. Mungkin mereka punya grup WhatsApp sendiri. Bang Dalihana kebetulan ada di situ dan tadi minta linknya saya kasih. Dan masih banyak yang tidak dapat kesempatan bicara tadi itu. Saya lihat, saya tahu semua ya, karena itu kan rata-rata yang masuk ke room saya ketika diskusi. Monggo Bang Arthur, kalau sudah semua umat Islam closing statement, umat Kristen juga sudah, Bang Arthur silakan sampaikan kesan-pesannya mungkin di sini. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi selanjutnya mungkin besok atau kapanpun kita atur. Silakan Bang Arthur. Salam. Ya kalau saya sih closing statementnya yang penting kita jangan emosi semua, satu. Kedua, ya kita sepakat lah untuk tidak sepakat juga gitu. Jangan ada yang saling dari pihak manapun jangan ada yang memaksakan imannya gitu. Karena memang ya udah berbeda iman ya. Kita diskusi secara ilmiah dengan baik-baik gitu aja. Oke, terima kasih Bang Arthur. Terima kasih Umi Rufi. Bang Rifa, boleh sampai salut ya. Salut Bang Arthur, salut. Wah, sama-sama Pak Ustadz. Ya, Bang Arthur ini kesarnya, kalau FIC punya kayak Bang Kesar, kalau di TikTok Apologet punya Bang Arthur. Bang Dalihana sebenarnya bagus, cuma Bang Dalihana gampang tersulut juga karena pernah beberapa waktu dia mengatakan dirinya moderator tapi akhirnya ikut menanggapi karena kita konsisten. Saya aja yang dari tadi ingin tahan karena saya moderator posisinya. Kalau saya narasumber maka saya akan berbicara. Nah, jadi gitu. Jadi, nanti kita akan jadikan satu orang moderator saja agar tidak menimpali karena biar lebih kondusif lagi. Mungkin itu saja dari. Cuma nanti kalau bisa nanti dikasih waktu aja biar lebih ini misalnya pembicaraan 3 menit, 5 menit gitu. Karena kalau enggak nanti khotbahnya semua kepanjangan gitu. Siapapun ya dari pihak manapun nanti ada seperti Mikana khotbahnya panjang, dari pihak ini panjang kan. Kalau ada waktu kan jadi ya terserah mau khotbah mau apa ya.
walaupun materinya nggak nyambung, karena tiap orang daya pemikirannya beda-beda gitu ya. Tapi kalau dibatasi dengan waktu kan nggak ada yang ribut gitu. Siap. Nanti kita akan lebih Sedikit Umi Rifa mau ngucapin ke sahabat kita Kristen. Ya sebentar Bang, jadi maksudnya saya tanggapi Bang Arthur, sebenarnya kita memang pakai timer Bang, cuman karena tadi saya ingatkan lagi, kita ini mendadak, saya tiba-tiba lagi nyantai ngobrol dengan Bang Dalihana, tiba-tiba Bang Dalihana bilang ada dari teman Kristen sekitar 4 orang untuk diskusi dengan saya dan teman-teman, jadi saya kasih link Zoom, ternyata banyak yang masuk, saya rasa seperti banyak ya. Itu pun belum semua, ada beberapa yang masuk dan ada yang udah masuk tapi tidak dapat kesempatan bicara. Nanti kita lebih atur lagi biar lebih kondusif lagi. Silakan, saya menanggapi tadi Bang, siapa tadi itu? Silakan. Saya mengapresiasikan untuk sahabat-sahabat Kristen malam hari ini ya, walaupun ada sedikit kendala ya, mungkin itu wajar. Nah, semoga edukasi seperti ini, diskusi seperti ini tetap berlanjut. Ya demi kerukunan antar umat beragama juga generasi-generasi kita yang akan datang supaya lebih mengerti apa itu edukasi, karena masih banyak sahabat-sahabat kita yang sama-sama belum tahu kenapa didebatkan seperti itu. Nah, terima kasih Bang Arthur D, semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu saja Umi Rifa, dilanjut. Ya, itu saja juga dari saya, atau terima kasih juga kepada Bang Arthur yang luar biasa, maksudnya menemani saya jadi moderator, walaupun nanti tadi kita beberapa lah. Terus satu lagi Bang Arthur, jangan nomor handphonenya di chat, di kolom chat ya. Biar dituliskan, nanti kita bisa koordinasi biar saya aturkan jadwal. Mungkin ada seperti Irwan ingin hatuha dengan Bang Zuma, atau si hamba Theos tadi ingin juga hatuha dengan Kores, kita bisa aturkan itu, atau debat tim atau diskusi tim kita juga bisa. Dan nanti Bang Arthur bisa sampaikan ke teman-teman Kristen lain, kalau kita mau diskusi besok, hari ini sudah temanya disampaikan biar mereka siap dengan data-datanya. Iya, dengan ininya. Saya juga sempat ngobrol juga di grup WA, saya kan ikut juga di grup WA-nya Pak Dalihan. Jadi kalau kita bicara itu jangan pakai asumsi. Misalnya kita membicarakan suatu hadis atau suatu ayat Alkitab atau apa. Jadi harus kita bawa dulu, jangan asal ngomong aja. Misalnya hadisnya ini apa, sahih enggak atau apa. Jadi harus kita jangan asal bicara aja. Hadisnya mana? Ya. Nah, seperti itu udah saya omongin juga gitu. Makanya ya mungkin belum tertib lah, nanti coba ditertibkan lagi. Siap. Dengan tafsir-tafsirnya seperti apa kan ya. Bang Arthur ini lumayan ini nih, karena saya Ehad itu saya termasuk yang sudah mengetahui. Ehad kurang dulu ketika diskusi dengan saya kurang terkendali, tapi enggak apa-apa, saya sempat blok dia untuk masuk ke live saya, tapi kali ini kalau di Zoom saya akan bebaskan, karena justru dengan memperlihatkan ketantrumannya justru itu tidak baik bagi dia sendiri sebenarnya, dia sudah mengkhianati. Itu saja, mungkin enggak usah berpanjang lebar. Apresiasi. Terima kasih, saya apresiasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Bang Arthur. Nomor handphonenya sudah belum, Bang Arthur? Nanti saya maklum lah, gaptek ini, nanti saya tanya istri lah gimana ininya. Ya, selamat istirahat Brethren Arthur, sehat selalu. Jangan lupa minum air putih setiap hari. Amin. Simpan nomor kita, nomor saya aja disimpan Bang Arthur biar enak. Iya. Siap. Handphone saya dan nomor handphone saya ini bisa Bang Arthur pakai untuk memesan rendang atau suatu saat. Buka rumah makan Padang ya. Saya tulis aja lah, dibacain ya, biar saya tulis, maklum lah ini gaptek. 08 sebentar, saya juga lupa ini nomor jualan ini soalnya bentar ya. Iya. Jadi lupa. Oh, ini nih ada nomornya 0821 33 26 73 51. Jadi karena mungkin dari pihak mungkin saya mau ini ya, mungkin dari pihak Kristen banyak juga nggak bergaul. Kalau saya kan dulu rekan-rekan juga dulu saya suka ikut pengajian dengan ustadz-ustadz teman saya. Kadang-kadang saya juga ceramah juga di pengajian mereka gitu. Makanya saya paham gitu sebagian mengenai apapun lah, walaupun dihina di apapun itu, kadang-kadang ada yang mungkin tersinggung lah gitu ya. Kita maklumin lah, misalnya dari pihak Kristen minta maaf kalau ada pihak-pihak yang menyakiti hati umat Islam gitu ya, walaupun tujuannya yang mungkin tidak pahaman lah mungkin gitu ya. Terima kasih Bang Arthur, apresiasi. Iya.
Terima kasih. Udah saya catat nomor WA-nya, nanti saya WA ke Umi Rifa ya. Siap. Terima Ya, mohon maaf. kasih. Kalau Selamat ada malam semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dadah Bang Arthur, terima kasih. Saya closing dulu di YouTube saya, nanti silakan. Waalaikumsalam. Dan juga Kores silakan closing juga di YouTube-nya. Baik teman-teman yang ada di live comment, itu kunjungan pertama dari apologet Kristen di TikTok, di mana mereka berkumpul kemudian membentuk suatu komunitas. Di sana ada di antaranya seperti Mikana, Bang Arthur tadi, juga ada si Ehad, dan saya tidak tahu apakah Govin favorit pendebat favorit kita ya, Govin atau Kiki atau siapapun ada di sana, kita tidak tahu. Yang penting mereka sudah membuat komunitas. Ketika saya kasih satu link Zoom, mereka masuk ke sini dan kita berharap continue ya, maksudnya karena dari apologet TikTok ini kan fresh ya, baru-baru, dan mereka bawa argumen baru, beda banget dari kita. Udah bosan ya, Tante Uti lagi, Rudi Yohanes lagi, Luga Tambusu lagi gitu, Uti Wampret, Rudi Yongonos gitu kan, terus siapa capek, bosen gitu kan. Kita juga butuh teman-teman yang baru, dan kita juga ingin mendengarkan bagaimana sih cara mereka memahaminya, seperti Irwan tadi, kemudian ada si Ambateos tadi, dan segala macam. Jadi mudah-mudahan ke depan diskusi kita semakin berwarna, semakin banyak narasumbernya, dan saya juga berharap nih dari Muslim juga muncul debater-debater baru, yang bilangnya ya, para pendebat atau para pendiskusi yang baru, mungkin ya jangan kami lagi kalau bosan ya, saya Bang Zuma, Kores, Wafi, terus Goldian, mungkin kalau silakan teman-teman yang punya berkompeten dalam memahami hadis Al-Quran, apapun ilmu Anda, mau menggunakan ilmu nahwu soroh apapun itu, kita saling menguatkan di sini. Silakan masuk ke Zoom yang dimana saya bagikan linknya di live comment. Jadi kita buka, teman-teman mau bicara seperti tadi itu kita kasih kesempatan, asal dengan cara yang beradab. Kalau tidak didahului dengan raise hand, bisa jadi dengan izin atau mohon maaf atau instruksi atau apapun lah, karena kita nggak enak ya seperti Alberto tadi ya, tapi karena itu Alberto adalah pendebat lama ya, kita pahami dan maklumi lah. Mungkin silakan saya kasih Bang Zuma untuk closing statement ke subscribernya, mungkin Bang Zuma dan Ustadz Wafi juga, silahkan. Bang Zuma sudah tidak ada di sini kah? Istirahat mungkin. Sudah nih, sudah. Iya. Kores, ada lagi Kores yang ingin disampaikan? Sebelum saya pamit. Ini ada Alberto masuk lagi nih, nanti dia ngamuk lagi. Kores sudah istirahat juga kah? Alberto masukin kan nih? Udah selesai. Ya. Atau ada yang mau menanyakan lagi dari teman-teman yang ada di sini yang ingin mau